I'm a realist and an optimist, but I swear to you, I'm not getting over this. Selamat pagi para enterpriser, hari ini saya dengan Ellen perwakilan dari manajemen HDI membawa 100 enterpriser yang menang trip USA dari seluruh Indonesia. Siapa pemenangnya? Kita lihat semua ini. And that's all that matters to you. Can't pretend anymore. Talk is cheap, I said that before. But you can still taste it, and that's one more reason why you're never gonna make it. Ya, habis keluarga mau berangkat ya ke USA. Jangan lupa bekerja keras, tetapi juga harus tertawa keras, bersenang-senang keras. See you. In a world full of heartache, seems like everyone's burning out. You and me, we did it our way, and this love ain't running out. We got that fire that glows. Kita sekarang sudah setengah 12, baru nyampe di sini langsung makan. Itu di Jakarta masih setengah 11 pagi ya. Selamat bekerja ya. Kita liburan dulu, kita makan dulu yang kenyang supaya besok siap untuk keliling New York. Saat ini saya bersama dengan keluarga saya, kemurahan Tuhan bisa berada di Amerika Serikat. Di belakang saya adalah deretan gedung-gedung di Manhattan di New York. Jadi pertahankan impian Anda, walaupun orang lain mengatakan bahwa Anda mungkin sinting karena terlalu jauh dari impian Anda, tetap keep spirit Anda dan tetap action, maka impian-impian itu satu persatu akan terwujud. Kita boleh berlibur kemanapun, kita boleh sangat senang, kita boleh sangat gembira bisa berlibur di negara-negara lain. Tetapi di jiwa kami, di dada kami, Indonesia is the best. Indonesia yang terbaik. Selamat pagi, Indonesia. Under the tree where the grass don't. Tempat di belakang saya adalah salah satu tempat bersejarah yang hari ini kami kunjungi di Washington DC, yaitu Abraham Lincoln Memorial. Bapak Ibu rekan-rekan semua, next setiap ada perjalanan gratis yang diberikan oleh Hedesert, kita bisa sama-sama rasakan bersama bagaimana perjalanan yang sangat luar biasa tadi, fasilitas hotel berbintang, perjalanan yang sangat-sangat tidak pernah kita bisa lupakan. Anda pun juga pasti bisa menikmati yang kami hari ini rasakan kebahagiaan kita, para enterprise Hedesert seluruh Indonesia. Sampai bertemu di next trip berikutnya. Dadah! Days like these you couldn't ask for more. Keep 'em coming 'cause we're not done yet. These are the days we won't forget. Sit still in the cold of February. Hold my hand in the cemetery. I'll be safe, and I know that this is only temporary, and I don't think that it's helping anything. And it's all fun and games until someone gets fucked up. Kebebasan finansial dan waktu ya, kita bisa dapat dari HDI. Ayo berjuang. Yes, selamat pagi.
semua hanya berawal dari impian, tetapi sekarang sudah menjadi kenyataan. Karena itu teman-teman semuanya, impian kita harus mempunyai sesuatu yang luar biasa dengan impian kita. Yes, dream come true. Run away somewhere else, someplace good. Till tomorrow. Apa yang kita lakukan, pilihan-pilihan kita, tindakan-tindakan kita harus mulai memilih dari yang kita pikirkan, yang kita katakan, serta yang kita lakukan. Karena itu yang akan menentukan apakah kita akan berada di sisi keberhasilan atau di sisi kegagalan. Jadi apa yang Anda lakukan saat ini, today is tomorrow. Kami punya kerinduan, kami punya impian untuk membangun perguruan tinggi sebagai lanjutan dari adik-adik kita yang sekolah di SMA Selamat Pagi Indonesia. Saat mempunyai impian, saat mempunyai cita-cita, jangan tanggung. Setting yang terbaik, targetkan menjadi yang the best. Setelah itu berdoa dan lakukan yang terbaik. Sisanya kita serahkan kepada Tuhan. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Girl, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I'm not good making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having Luar biasa, ini yang show yang paling baru. Pandora, The World of Avatar, paling baru. Mei ini baru dibuka ya. Kita cicipi dulu nih. Mungkin kita grup orang Indonesia yang pertama loh kesini. Budaya antri. Begitu pentingnya di mereka ini juga antri dengan apa yang mereka mau nonton atau mereka mau lihat. Hogwarts keren. Memang saya belum menjadi astronot, walaupun saya juga punya impian, karena saya sudah mendengar bisa liburan sampai ke bulan. Saya berharap suatu hari kelak saya akan bisa mewujudkan itu, tapi paling tidak hari ini saya menginjakkan kaki saya di komplek NASA di Florida, USA. So set your running mode, 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 set your running mode. Saat ini kita ada di Kennedy Space Center, kita akan menyaksikan secara langsung peluncuran roket ke luar angkasa, dan itu adalah jam countdown. Turn the key, but it just won't start. No, it just won't start. I got a text from my ex, it's official, she just broke my heart. Dan tidak banyak orang yang bisa melihat secara langsung, secara live seperti ini,
Buat saya pribadi, ini big surprise yang Tuhan berikan buat saya. Ini miracle yang sangat besar untuk saya pribadi yang diberikan Tuhan pada saya. I'll be singing in the rain. So I'll be singing, I'll be singing, I'll be singing in the rain. I got a song. Dan ini adalah detik-detik yang menegangkan bagi kita semua. Saya yakin impian-impian Anda akan bisa terwujud asalkan Anda mau mempertahankan impian dan melakukannya dengan lebih keras lagi. Tidak ada yang tidak mungkin. Hari ini saya bersama dengan rekan-rekan Billionaires yang lainnya mendapat kesempatan. Dari 1 tahun 5 kali itu kita mendapat kesempatan 1 hari ini melihat secara langsung. Wow, keren sekali. Melihat secara langsung untuk launching ya, launcher ya, roket launchernya langsung kita lihat. Sudah dilepaskan rekan-rekan roketnya. Kita baru saja, kita akan lihat. Ini kita lihat dulu di layar. Wah, iya. Seems like everyone's burning out. You and me, we did it our way. And this Banyak orang yang menjalani hidupnya, ya mengalir saja dalam hidupnya. Tetapi seorang manusia bisa mempunyai pilihan. Kalau dia ingin menjadi heroes atau legends dalam hidupnya, bagi kehidupan, bagi orang-orang di sekelilingnya, orang yang mereka cintai, bahkan orang yang tidak mereka kenal sekalipun, mereka bisa melakukannya. Dengan cara mereka melakukan yang lebih, memiliki karya yang lebih. Tentunya syaratnya kita juga harus mempunyai bekal, pengetahuan, kemampuan, dan juga sikap yang lebih dibandingkan banyak orang yang lain. Pilihan di tangan kita semuanya. you crave acceptance from strangers, through pictures and filters, attention from people. Lengkap sudah. Perjalanan kita selama 16 hari, trip yang memuaskan nih rekan-rekan. Kami berterima kasih semua kepada manajemen HDI, khususnya kepada Mr. Brandon Chia, kepada Sume, dan juga kepada seluruh rekan-rekan kerja kita, seluruh enterprise Haidasen semua. Thank you. Dan kami ingin mengajak Anda yang berikutnya untuk menikmati trip yang terbaik dari HDI. Oke, see you next trip guys. Bye. Who's missing me now? Nobody's missing you now. I set myself sick every night, but I'm over it.
시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지 그 어느 선을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지 그 선을 먼저 넘지 말라고 I can fly the sky Never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐요 Imagine the past and present of Korea. 원하는 대로 다가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 담담해질 테니 다시 시작해 Into the unknown, into the unknown, into the unknown. I can hear you, but I won't. Some look for trouble, while others don't. There's 1,000 reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away. You're not a voice, you're just a ringing in my ear. And if I heard you, which I don't, I'm spoken for, I fear. Everyone I've ever loved is here within these walls. I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls. I've had my adventure, I don't need something new. I'm afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown, into the unknown, into the unknown. What do you want? 'Cause you've been keeping me awake. Are you here to distract me so I make a big mistake? Or are you someone out there who's a little bit like me, who knows deep down I'm not where I'm meant to be? Every day's a little harder as I feel your power grow. Don't you know there's part of me that longs to go into the unknown? Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Ya, selamat datang rekan-rekan semua di sesi kita pada pagi hari ini yang luar biasa. Mungkin juga masih banyak yang baru pertama kali ikut sesi Zoom di HDI mungkin ya, dan mungkin ada yang mungkin terkesan bingung. Ini kok kenapa kok si pembicaranya ini atau Yosua ini mengucapkannya pakai kata selamat pagi? Ya, apakah ini mungkin jet lag atau pusing gitu ya? Ya, jadi rekan-rekan semua, kita menggunakan sapaan selamat pagi supaya semuanya tetap semangat pagi ya. Karena kalau kita ikut sesi yang luar biasa ini, kita harus sama-sama antusias ya. Jadi kita harus tetap semangat pagi. Karena kalau Yosua bilangnya selamat siang, nanti bawaannya apa? Jadi lapar gitu ya siang-siang ya. Atau selamat malam, nanti jadi ngantuk.
Nah, jadi kita pakai sapanya selamat pagi. Nah, jadi supaya kita sama-sama semangat pagi hari ini ya, boleh minta tolong nanti ya kalau Yosua kita akan lakukan sekali lagi ya, Yosua akan sapa selamat pagi. Nanti rekan-rekan bisa balas di kolom chat ya, dituliskan pagi 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 yes. Oke ya. Oke, kita coba ya supaya sama-sama antusias semua. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Oke, luar biasa ya. Semangat pasti ini semua sudah semangat semua ya. Keren sekali. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mungkin banyak yang baru tahu. Jadi, perkenalkan rekan-rekan semua, nama saya Yosua. Ya, saya dari Surabaya ya. Jadi buat yang rekan-rekan yang baru pertama kali hadir, ya nanti boleh nanti misalkan ke depannya, kita bisa berkomunikasi juga lebih lanjut ya, buat rekan-rekan yang lainnya yang baru pertama kali mengenal. Oke, nah, rekan-rekan mungkin boleh juga dibantu ya supaya, sesi hari ini juga lebih antusias ya. Jadi boleh dibantu juga rekan-rekan yang mungkin belum open cam. Nah, jika tidak berhalangan boleh dibantu open cam supaya kelihatan wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Jadi pembicara di depan ini Yosua ini jadi antusias gitu ya karena lihat wajah-wajah yang cerah. Ya, jadi boleh ya nanti jika tidak dalam kondisi yang, privasi gitu ya, yang private, boleh dibantu untuk buka kameranya juga. Oke. Nah, dan rekan-rekan juga jangan lupa segera mengundang rekan kerjanya yang lain yang mungkin sudah ada rekan-rekan yang lain yang mau diundang tapi belum hadir. Nah, Yusuf minta tolong pada rekan-rekan di sini untuk bisa mengingatkan supaya bisa segera bergabung bersama-sama dengan kita. Oke. Nah, rekan-rekan seperti, yang sudah kita tahu ya, hari ini kita akan membahas salah satu kemampuan dasar yang sangat penting ya di bisnis HDI ini, ya kita semua tahu, yaitu kemampuan dalam hal mengundang. Nah, rekan-rekan, kadang banyak orang berpikir seperti ini ya, "Ah, cuma mengundang aja kok gampang, nggak perlu lah aku harus, pinter seperti apa gitu ya, nggak perlu lah aku harus, menguasai kayak gimana, kan mengundang aja gampang," gitu ya. Nah, dan, ternyata hari ini rekan-rekan banyak enterpriser HDI ya, yang mereka mengalami stagnasi. Karena apa? Karena mereka tidak tahu cara yang tepat untuk mengundang. Nah, mungkin buat yang sudah cukup lama bergabung, mungkin ada yang mengalami kendala seperti ini ya. "Wah, aku ini sudah coba untuk mengundang, saya ini sudah coba untuk mengundang, tapi kok nggak ada yang datang ya, kok nggak ada yang, merespon ya, kok semua cuek ya?" Nah, jadi ini, salah satunya kenapa kita harus memahami ya bagaimana cara mengundang yang benar. Karena rekan-rekan, banyak orang itu gagal bukan karena hal-hal besar, tapi justru karena hal-hal kecil. Ya sekarang ibaratnya ya kalau kita berjalan nih, kita berjalan terus di depan kita ada batu yang besar, pasti kita nggak mungkin tabrak gitu ya. Pasti kita akan memilih jalan lain atau menghindari, kita bisa menghindari karena kelihatan ya batunya besar. Nah, tapi orang banyak yang tersandung karena apa? Karena mereka tersandung batu-batu kecil. Nah, dan sebenarnya sama rekan-rekan di bisnis HDI pun juga sama. Bukan hal-hal besar yang seringkali menghambat kemajuan dalam bisnis kita. Tapi justru yang seringkali menghambat justru adalah hal-hal kecil yang kita tidak pernah sadari. Salah satunya adalah dalam hal mengundang ini. Nah, jadi ini adalah kemampuan dasarnya ya rekan-rekan. Kalau kita mau mendapatkan rekan aktif, kita harus tahu dulu bagaimana cara mengundang yang benar. Oke ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pada pagi hari ini. Nah, rekan-rekan juga boleh segera bawa notes-nya ya, bawa notes-nya atau mungkin alat tulisnya untuk mencatat atau yang ada gadget atau handphone ya, juga bisa dipakai handphonenya untuk mencatat apa yang hari ini Yosua akan sharing-kan kepada rekan-rekan semua. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita akan mulai sesi pada pagi hari ini. Oke, kita akan mempelajari mengenai inviting prospect. Bagaimana cara kita mengundang dengan benar. Oke, nah rekan-rekan, ketika kita melakukan proses prospecting ini, pasti ya pada awalnya kita akan melakukan prospecting kepada orang-orang terdekat kita, benar ya? Atau mungkin juga rekan-rekan yang sudah baru bergabung di HDI, pasti juga banyak upline-nya yang sering merekomendasikan, ya ayo lakukan dulu prospecting ke orang-orang terdekat kita.
tawarin dulu ke orang terdekat kita. Atau seringkali kita juga sebut itu sebagai personal branding. Ya, kita sebut dengan nama personal branding. Yang berarti apa? Kita nge-branding dulu gitu ya. Kita mencoba untuk men-sharingkan bisnis dari HDI ataupun produknya minimal supaya orang-orang terdekat kita ya, keluarga kita, teman kita gitu ya, mereka tahu bahwa kita ini sedang menjalankan bisnis di HDI. Nah, sehingga nantinya misalkan nih mereka ada kebutuhan ya, mereka butuh produknya HDI atau mereka butuh bisnisnya, pasti mereka akan kembali lagi cari ke kita gitu. Jadi nggak akan mereka ditawari orang lain gitu ya, karena kita sudah melakukan proses branding terlebih dahulu. Oke, nah itu yang kita sebut dengan namanya personal branding. Jadi kita menawarkan ke orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Nah, dan kenyataannya ya gini, ketika kita men-sharingkan, misalkan nih kita ya, ini adalah saya, ini ya rekan-rekan semua, terus kemudian kita menawarkan bisnisnya kepada teman, misalkan ya ada teman atau saudara kita, ya atau mungkin juga kenalan kita. Nah, rekan-rekan, ketika kita menawarkan, pastikan kita punya rasa percaya ya kepada mereka ya. Dalam artian ketika kita sharing ke orang terdekat kita, pastikan kita memilih orang yang mungkin yang paling dekat dulu sama kita gitu ya, yang mungkin orang yang berpotensi atau mungkin orang yang sudah sangat klop sama kita gitu ya. Kalau kita tawarkan, kita pasti punya persepsi orang ini pasti mau gitu ya. Nah, jadi sudah timbul rasa percaya dari diri kita kepada prospek kita. Nah, jadi sudah ada yang namanya trust di sini dari kita ke prospek kita ini. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, apakah prospek kita ini punya trust ke kita? Nah, apakah prospek kita ini punya rasa percaya? Nah, dan kadang kenyataan yang terjadi ya, kenyataan yang cukup pahit gitu ya. Ketika kita sharing ke orang-orang terdekat, justru malah orang terdekat kita itu seringkali punya keraguan. Gitu ya. Atau ada beberapa rekan-rekan mungkin juga orang terdekatnya ini ada yang merasa bahwa kita mau cari untungnya aja gitu ya. Sehingga akhirnya mereka tidak punya rasa percaya ketika kita menawarkan ke orang terdekat kita, dan itu yang seringkali kita alami ya. Justru malah ketika kita sharing ke orang terdekat, kita malah mengalami penolakan gitu ya. Nah, itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena mereka tidak mempunyai rasa percaya, karena mereka punya yang namanya keraguan. Seperti itu. Bahkan tidak peduli siapapun kita, seberapa berhasilnya kita, pada intinya ketika kita menawarkan orang terdekat, pasti banyak yang berusaha untuk menghindar. Ya, pasti banyak yang timbul pertanyaan atau keraguan dari prospek kita. Kenapa? Karena pada dasarnya ya rekan-rekan, manusia itu cenderung punya negative thinking. Jadi kita coba untuk tawarin hal yang baik, mungkin kita punya maksud yang baik gitu ya. Kita tahu, oh orang ini, temanku ini atau kenalanku ini, dia punya masalah ekonomi. Nah, aku ini ingin men-sharingkan bisnis HDI ini supaya ini jadi jalan keluarnya buat mereka. Tapi tidak dengan mereka. Bisa jadi mereka punya pikiran yang lain gitu. Mereka pikirannya malah negatif. Wah, Yosua ini mau cari untungnya aja nih sama aku nih. Direkrut-rekrut ke bisnis-bisnis kayak gini tujuannya mau cari untung aja. Gitu ya. Nah, akhirnya mereka tidak mau untuk bergabung, tidak mau, bahkan tidak mau untuk ikut sesinya gitu ya, presentasi, penjelasannya, mereka tidak mau mendengarkan. Nah, karena rata-rata ya itu tadi, orang terdekat tuh punya negative thinking. Nah, terus kemudian solusinya gimana? Nah, terus solusinya apa yang harus dilakukan? Nah, solusinya rekan-rekan kita bisa menggunakan yang namanya pihak ketiga. Nah, kita bisa menggunakan pihak ketiga. Karena rata-rata kalau kita pakai orang lain untuk ngomong gitu ya ke teman kita sendiri mungkin atau ke saudara atau ke kenalan kita, dan ini fakta yang terjadi justru malah lebih didengar. Nah, inilah kenapa pentingnya kita mempunyai pihak ketiga untuk men-sharingkan potensi dari bisnisnya. Jadi bukan dari kita. Nah, pihak ketiga itu ada siapa aja? Nah, ini bisa dicatat ya buat rekan-rekan juga, boleh dicatat. Pihak ketiga itu yang pertama adalah upline. Oke, ini saya akan tuliskan di sini pihak ketiga. Nah, yang pertama adalah upline kita. Oke, yang pertama adalah dari upline. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan prospek pada orang terdekat atau mungkin teman kita, kenalan, saudara gitu ya, kita bisa mengajak upline kita untuk ikut menjelaskan
potensi dari bisnis HDI ini. Nah, tapi jangan lupa rekan-rekan, ketika kita mau berusaha untuk menjelaskan potensi dari bisnis ini, jangan lupa untuk melakukan edifikasi. Nah, ini yang seringkali lupa ya, cuma sekedar pokoknya ini upline-ku dikenalkan gitu ya, tapi tidak dilakukan proses edifikasi. Sehingga prospek kita ini tidak punya rasa trust juga, tidak ada timbul rasa percaya, tidak ada respect sehingga tidak didengarkan. Sharing bisnisnya ini menjadi tidak efektif. Presentasinya itu menjadi tidak efektif. Nah, jadi kita harus melakukan proses edifikasi. Edifikasi itu dalam artian kita menyanjung ya, atau kita menjelaskan pencapaian-pencapaian yang sudah didapatkan oleh upline kita kepada prospek kita tadi. Sehingga prospek kita ini bisa berpikir, wah ternyata ini adalah orang yang hebat. Yang mau menjelaskannya adalah orang yang hebat. Sehingga mereka akan punya kecenderungan untuk mau mendengarkan. Seperti itu. Misalkan nih, Yosua sebagai orang yang mau mengundang. Nah, yang diundang ini misalkan namanya si Budi gitu ya. Misalkan ya, Budi ini mau Yosua undang. Terus upline Yosua namanya si Rudi gitu misalkan ya. Atau lain deh. Ini Pak Andi gitu misalkan. Biar beda ya. Nah, terus Yosua bilang gini, untuk edifikasi, Yosua bilang seperti ini pada Pak Budi. Pak Budi, perkenalkan Pak, ini ada namanya Pak Andi. Pak Andi ini adalah senior saya, atau kita bisa sebut juga mentor saya di bisnis ini. Dan Pak Andi ini sudah sangat berpengalaman. Beliau ini sudah cukup lama di bisnis ini, Pak. Dan juga sudah banyak rekan kerjanya. Bahkan rekan kerjanya pun dan bisnisnya sendiri sudah berkembang ke seluruh Indonesia, Pak. Jadi sudah sangat berpengalaman sekali beliau ini. Nanti Pak Budi akan belajar banyak dari pengalamannya si Pak Andi ini. Nah, misalkan seperti itu. Sehingga prospek kita akan punya rasa percaya. Wah, hebat ya ternyata ya, orang ini adalah orang yang sudah senior, sudah sangat berpengalaman. Seperti itu. Nah, kita bisa lakukan proses edifikasi. Karena dengan adanya proses edifikasi ini, maka si prospek kita ini akan benar-benar mendengarkan dan tingkat closing-nya pun akan jauh lebih tinggi. Seperti itu ya. Jadi kita bisa lakukan edifikasi kepada upline kita. Dan jangan kebalik ya rekan-rekan ya, jangan kebalik. Karena kadang ada beberapa orang itu yang salah edifikasinya. Yang diedifikasi itu justru malah prospeknya. Misalkan kita tahu prospek kita ini pebisnis batu bara gitu misalkan ya, tambang besar, tambang batu bara. Terus ketemu sama upline kita, terus kita bilang, Pak Andi, kita ngomong ke upline kita ya, Pak Andi, ini kenalkan Pak Andi, ini ada Pak Budi. Pak Budi ini seorang pebisnis hebat, pebisnis batu bara, bisnisnya ini sudah berkembang luar biasa banget. Bahkan Pak, produknya ini sudah diminati oleh banyak banget masyarakat ya, atau mungkin banyak banget industri, dipakai di banyak industri Pak. Gitu ya. Nah, akhirnya terjadi apa? Justru malah upline kita ini ciut gitu ya. Akhirnya tidak terjadi proses closing. Karena si prospek kita tidak menghargai. Jadi jangan salah melakukan edifikasi. Edifikasi itu ditujukan ke upline kita. Sehingga tingkat closing-nya pun ketika presentasi bisa jauh lebih tinggi. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian pihak ketiga yang kedua, kita bisa menggunakan event atau pertemuan-pertemuan. Nah, buat rekan-rekan yang mungkin sudah cukup lama di HDI pasti tidak asing ya dengan pertemuan-pertemuan seperti PUS, BEM, ini ya BSM atau pertemuan EIE. Nah, ini adalah beberapa event-event kita yang akan menjelaskan potensi bisnis dari HDI. Jadi nanti akan ada pembicara khusus yang akan menjelaskan seberapa luar biasa sih potensi bisnis dari HDI ini. Nah, buat rekan-rekan yang mungkin belum tahu, nanti bisa ditanyakan ke rekan kerjanya yang mengundang, ke upline-nya ya, nanti supaya bisa dijelaskan lebih dalamnya ke upline-upline yang mengundang. Seperti itu. Oke, nah, dan menariknya rekan-rekan, kalau kita undang ke dalam satu event, nanti kita tinggal mengundang rekan kerja kita untuk mengikuti event tersebut. Dan nanti akan ada pembicara yang langsung menjelaskan kepada mereka. Nah, dan untuk mengundangnya seperti apa? Jangan lupa, kita harus lakukan juga proses edifikasi terhadap eventnya. Nah, jadi misalkan kita bisa jelaskan ke prospek kita, oh ya, kebetulan banget Pak Budi, besok itu akan ada open house sharing bisnis. Jadi akan dijelaskan secara detail di sana, peluang bisnisnya ini seperti apa. Nah, dan ini bagus banget Pak Budi, karena acara ini yang datang nanti banyak banget pesertanya. Jadi memang orang yang meminati bisnis ini juga luar biasa loh Pak Budi, dan bisnis ini juga berkembang luar biasa hebat, berkembang besar banget. Nah, jadi kita lakukan edifikasi kepada mereka tentang seberapa bagus sih event ini, seberapa event ini akan membantu mereka untuk berhasil, seperti itu, untuk memahami potensi bisnisnya, misalkan seperti itu.
Nah, jadi kita bisa lakukan edifikasi terhadap event-event yang kita mau manfaatkan untuk mengundang prospek kita. Nah, kemudian selain dari event, yang ketiga juga kita bisa memanfaatkan tools ya, tools yang ada. Tools itu dalam artian kita bisa men-sharingkan berupa video. Nah, jadi kalau dalam kasus nih misalkan, upline kita ini misalkan lagi berhalangan, belum bisa kita ajak untuk presentasi. Terus kemudian event-nya dalam waktu dekat ini belum ada event. Atau dalam kasus juga orangnya ini sudah diundang, tapi berhalangan terus. Susah banget waktunya, sibuk banget gitu ya. Nah, kita bisa manfaatkan tools-tools ini atau video-video presentasi. Nah, videonya ini kalau rekan-rekan ingin tahu bisa dibuka di Build YouTube. Ya, atau nanti rekan-rekan cari di Build YouTube ada video HDI is my life. Seperti itu ya, atau nanti bisa ditanyakan juga ke upline-nya kira-kira video mana yang cocok untuk kita bagikan ke prospek kita. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu videonya apa, sekali lagi ya, ketika kita share, jangan tiba-tiba langsung di-share gitu ya. Pak Budi, ini videonya ya, tolong ditonton. Udah gitu aja. Karena ada beberapa orang kan rata-rata cuma pengen cara instan gitu ya. Males ah ngomong panjang lebar, pokoknya share aja. Ditonton ya udah, nggak ditonton ya udah gitu ya. Nah, ya terjadilah gitu ya. Akhirnya apa? Nggak ditonton. Karena kita tidak pernah menjelaskan juga, ini video apa sebenarnya yang kita sharingkan. Nah, jadi ada juga yang namanya proses edifikasi kalau kita mau sharing video-videonya. Gitu ya. Jadi ketika kita share videonya, kita juga harus edifikasikan ini video apa. Gitu ya. Nah, kita bisa sharing misalkan, Pak Budi, Pak, saya izin ya, saya share video aja ke Pak Budi karena Pak Budi ini kan juga banyak banget ya kesibukannya ya, Pak. Jadi ini kebetulan banget di bisnis kita ini ada penjelasan secara virtualnya. Nah, ini berupa video. Nah, video ini nanti akan ada penjelasan detailnya Pak Budi, seputar dari bisnis kita seperti apa. Terus mungkin tadi saya sudah banyak sharing ya, kalau bisnisnya ini potensinya besar banget dan demand-nya pun tinggi banget hari ini Pak Budi. Nah, nanti Pak Budi akan dapat penjelasan lengkap dari video ini. Seperti itu. Jadi kita bisa berikan penjelasan tentang kenapa kok video ini bisa membantu Pak Budi ini atau prospek kita ini untuk memahami peluang bisnisnya. Oke. Nah, itu tiga hal ya dari pihak ketiga ini yang kita bisa manfaatkan. Jadi yang pertama adalah dari upline, kita bisa ajak upline kita untuk melakukan proses prospecting. Yang kedua dari event, ya event-event ini kita bisa manfaatkan untuk mengundang. Jadi rekan-rekan kalau misalkan ada event PUS, BM, BSM atau EIE, nah segera manfaatkan event-event ini untuk mengundang sebanyak mungkin orang. Karena kalau kita prospecting secara personal ya, pastikan kita hanya bisa mengundang satu orang. Tapi event ini bisa lebih efektif karena kita bisa mengundang lebih dari satu orang. Ya, jadi tingkat closing kita juga nanti akan jauh lebih tinggi ya. Dan menarik sekali kalau dalam sekali event kita bisa closing misalkan 10 orang gitu ya. Nah, ini kan akan menunjang pertumbuhan bisnis kita menjadi semakin cepat. Nah, selain itu juga kita bisa manfaatkan tools-tools yang ada. Nah, jadi menarik ya. Ternyata sebegitu banyaknya perlengkapan-perlengkapan yang sudah disiapkan, fasilitas yang sudah disiapkan oleh HDI ya. Nah, jadi ini akan benar-benar memudahkan kita untuk menjalankan bisnisnya. Oke, nah berikutnya kita akan lihat lagi ya. Basic inviting rules. Nah, jadi ada aturan-aturannya juga ketika kita mau melakukan proses mengundang. Nah, apa aja yang harus kita persiapkan untuk kita bisa mengundang secara efektif? Oke, nah kita lihat yang pertama. Dari sisi keyakinannya. Nah, keyakinan ini juga penting, rekan-rekan. Pasti ketika kita awal sharing, kalau kita nggak yakin, kita nggak punya keyakinan, apakah kita akan berani untuk mengungkapkan bahwa bisnisnya adalah bisnis bagus? Pasti nggak berani ya. Pasti kita akan kurang antusias. Pasti kita akan terkesan lesu gitu ya ketika sharing, karena kita sendiri juga nggak yakin. Gitu. Keyakinan kita itu akan tampak dari bagaimana cara kita mengundang. Dan Yosua amati, ketika orang itu tidak yakin, pasti orang itu tidak akan bisa meyakinkan prospeknya untuk mau mengikuti event atau mengikuti sesi prospecting ini tadi untuk mau dipresentasi. Ya, pasti mereka nggak akan mau hadir. Nah, jadi kita butuh yang namanya keyakinan. Nah, keyakinan itu pada apa aja, bisa lewat produknya, perusahaannya, atau bahkan bisnisnya. Nah, ini Yosua akan singgung secara singkat mengenai perusahaannya. Kita tahu ya bahwa perusahaan HDI ini sudah berdiri
sangat lama, sudah lebih dari 26 tahun dan kita punya kantor pusat sendiri bahkan ya di Menteng, Jakarta, yang mana itu bangunan kita sendiri hari ini yang sudah berdiri dengan sangat megahnya. Jadi kita sebenarnya patut berbangga ya karena kita sudah punya, eee, perusahaan pusat sendiri, kantor pusat sendiri, bahkan di Jalan Menteng. Belum lagi juga kita sudah melalui 3 krisis ekonomi, tahun 97, 98, 2008, dan juga tahun 2019 hari ini ya, 2020, yaitu pandemi Covid kemarin, yang mana kita mengalami kenaikan omset bahkan sampai 700%. Nah, ini bisa menjadi boosting keyakinan kita. Jadi kita lihat bahwa memang perusahaannya ini bagus. Nah, kita tidak perlu ragu untuk men-sharing-kan. Atau produknya, produk kita sudah diakui oleh 4 kitab suci ya, dituliskan di 4 kitab suci, di 5 agama Indonesia mengenai produk-produk perlebahan. Belum lagi dikonsumsi oleh 3 generasi presiden Amerika, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, dan setelah itu juga dikonsumsi oleh 3 atlet nasional dari Indonesia, Malaysia, Filipina. Dan ditambah lagi sudah terdaftar dalam buku MIMS, katalog medis dari dunia kedokteran. Sehingga ini juga harus menjadi rasa keyakinan sendiri buat kita bahwa memang bisnisnya adalah bisnis yang bagus karena produknya pun juga sangat terjamin, sangat berkualitas. Dari bisnisnya juga sama. Kita lihat hari ini dari potensi bisnisnya sendiri banyak sekali orang-orang yang bisa berhasil. Ya, bahkan dalam waktu 6 bulan ada yang sudah dapat pendapatan sampai ratusan juta per bulannya dalam waktu yang singkat. Dan bahkan bisnisnya juga semua bisa dijalankan secara online. Jadi ini menjadi keunggulan tersendiri. Seperti itu ya. Jadi rekan-rekan bisa punya keyakinan lebih ketika kita men-sharing-kan bisnis kita ini, mengundang ke teman kita, ke prospek kita gitu ya, untuk mereka bisa menghadiri sesi presentasi. Oke, nah karena ketika kita yakin ini, maka kita pasti akan berani sharing, kita akan pede, kita akan percaya diri. Nah ketika kita percaya diri, percayalah antusias kita tuh akan keluar. Nah, dan kalau kita yakin dan kita sendiri antusias, pasti prospek kita akan berpikir, orang ini mau sharing apa sih? Kok kelihatannya dia ini bersemangat banget. Kayak seperti ada hal yang bagus yang pengen di-sharing-kan. Akhirnya terjadi apa? Prospek kita juga jadi yakin nanti. Dia akan diyakinkan dari cara kita meyakinkan, dari keyakinan kita sendiri. Oke, nah itu yang pertama. Jadi kita perlu yang namanya keyakinan. Yang kedua, mindset. Nah, mindsetnya juga penting. Kita harus punya mindset, yaitu berkelimpahan. Maksudnya apa sih, Yos? Nah, jadi ketika kita mengundang, pasti kan kita akan menemukan ada beberapa penolakan juga. Benar ya? Karena yang namanya kita mengundang pasti tidak bisa 100% berhasil. Bahkan mungkin dengan cara yang sudah benar dan 100% sudah sesuai dengan apa yang diajarkan gitu ya. Tapi pasti tetap ada probabilitas terjadi yang namanya penolakan. Nah, tapi kita nggak boleh down. Kita harus punya mindset seperti ini. Bahwa di luar sana masih banyak sekali orang yang mau bergabung di bisnis kita hari ini. Nah, kalau misalkan kita punya prospek yang menolak untuk diundang, ya kita anggap aja berarti mereka belum beruntung. Karena mereka tidak mau mendengarkan bisnis yang potensinya luar biasa, yaitu di HDI ini. Nah, jadi kita harus punya pola pikir, banyak kok orang yang masih mau dan mereka mau untuk mendengarkan peluang bisnis ini. Bahkan banyak dari mereka yang siap untuk menjalankan bisnis ini dengan serius. Nah, sehingga kita selalu punya antusias, selalu punya semangat baru. Untuk apa? Untuk mengundang setiap harinya. Seperti itu. Oke. Nah, selain dari mindset ini tadi, kita juga harus punya namanya positive thinking. Nah, ini juga penting. Positive thinking dalam arti apa? Dalam artian kita nggak boleh yang pertama ya, kita nggak boleh judging dulu. Kita nggak boleh menghakimi. Karena ada beberapa orang yang seperti ini. Ah, si temanku ini kayaknya nggak mau lah, orangnya kurang berpotensi. Atau mungkin kita bilang, dia pasti nggak mau lah, dia banyak kesibukan kok, banyak yang harus dikerjakan. Atau dia pasti nggak mau lah, dia ini orangnya sudah kaya banget, sudah nggak butuh pendapatan tambahan, mungkin gitu ya. Atau orangnya cuek banget, orangnya judes cuek, nggak mau kalau diajak bisnis-bisnis kayak gini, nggak suka pasti. Nah, kita melakukan penghakiman dulu di awal, kita judging dulu ya di awal, sehingga akhirnya apa? Kita tidak pernah mengundang mereka. Nah, karena rekan-rekan ada pernah kejadian ya, Yusuf pernah dengar satu kejadian yang lucu ya. Jadi ada salah satu enterpriser ini tidak mengundang ke temannya, dia nggak ngundang temannya, karena merasa temannya ini nggak bisa. Ternyata temannya ini ternyata diundang sama jaringan yang lain, dan ternyata tertarik terus gabung. Dan setelah gabung ternyata menjadi rekan kerja aktif. Nah, ini kan pasti akan ada penyesalan tersendiri ya. Wah, kalau tahu gitu, ya pasti ya tak undang lah, gitu ya.
Nah, jadi jangan sampai kita menemui penyesalan seperti itu. Nah, sehingga kita tidak boleh melakukan yang proses judging, kita nggak boleh menghakimi dulu. Siapapun orangnya, kita harus tetap lakukan proses mengundang ini. Kita harus berusaha untuk tetap prospek. Oke, nah kemudian juga jangan terikat dengan hasil apapun. Ada juga beberapa enterpriser yang ketika mengundang, fokusnya itu bukan diundang untuk presentasi. Tapi kadang ada beberapa yang fokusnya itu pengen cepat closing gitu ya. Pengen paling enggak closing member atau ya produk lah, paling enggak produk atau kalau bisa orangnya aktif. Dan itu mereka mau closingnya itu lewat mengundang. Nah, dan apa yang terjadi ketika kita mengundang, kita akan terkesan agresif. Karena kita punya mindset bahwa gimana caranya aku harus bisa buat orang ini closing. Gimana caranya pokoknya orang harus beli produk. Sehingga kita terkesan seperti agresif, memaksa-maksa gitu ya. Dan justru kalau kita melakukan hal itu, justru nanti hasilnya akan nol. Orang itu nggak akan pernah mau, ikut presentasi juga nggak mau, di closing juga nggak mau. Atau kalau mau pun terpaksa gitu ya. Terpaksa karena kitanya agresif. Nah, terpaksa akhirnya mau closing, tapi ke depannya mereka nggak mau kontak kita lagi. Nah, akhirnya justru malah merusak hubungan, gitu ya. Nah, jadi jangan terikat pada hasil apapun. Mindset kita harus berpikir bahwa kita hari ini menelpon atau mungkin kita kontak ke mereka, tujuannya apa? Untuk mengundang mereka supaya mereka mau hadir dalam sesi presentasi. Seperti itu. Oke, nah berikutnya yang keempat, sikap kita. Nah, sikap kita juga harus punya sikap yang antusias. Jadi nggak boleh lesu ya, nggak boleh terkesan seperti nggak semangat gitu. Tapi kita harus punya rasa antusias ketika mengundang. Nah, saran Yosua ketika kita melakukan proses mengundang, misalkan kita telepon nih, kalau mau antusias bisa dengan berdiri. Nah, kita telepon dengan berdiri. Karena kalau kita duduk kan kesannya kayak nyantai ya. Nah, biasanya kalau kita terkesan nyantai, itu justru akhirnya kita jadi lesu. Nggak antusias, nggak keluar antusiasnya. Tapi kalau kita dengan berdiri, kita telepon orangnya, pasti itu lebih kena, bisa lebih antusias. Seperti itu. Nah, jadi dari sikap postur kita ketika mengundang itu juga mempengaruhi. Nah, kalau kita bisa punya sikap antusias ini, kita semangat ketika mengundang, maka yang terjadi apa? Mereka pun yang mendengarkan juga jadi antusias. Karena rekan-rekan, antusias itu menular. Antusias itu menular. Kalau kita sampaikan informasi dengan antusias, yang mendengarkan itu jadi ikut antusias. Sehingga informasinya akan tersampaikan. Seperti itu. Oke, jadi harus punya sikap yang antusias. Dan yang kelima adalah be urgent. Kesankan terburu-buru. Nah, jadi ketika kita mengundang, misalkan nih, mereka sudah oke. Oke, Yosua, aku mau, kita ketemuan besok ya. Nah, setelah itu, jangan cerita panjang lebar lagi. Jangan terlalu banyak gula dalam kopi. Ya, nanti pasti hasilnya jadi nggak enak, gitu kan. Nah, sama kayak ketika kita mengundang, sudah deal nih. Ya udah, jangan ditambah-tambahin lagi, ngobrol-ngobrol lagi, panjang lebar lagi. Terutama ya, biasanya yang ibu rumah tangga, yang suka share, suka ngomong, suka cerita gitu ya. Setelah deal, segera akhiri. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak cerita lagi, nanti malah ke kanan, ke kiri, terus nanti ujung-ujungnya orang yang jadi tanya lagi. Loh, tadi kamu sebenarnya mau bisnis apa toh sebenarnya? Nah, akhirnya kita nggak bisa menghindar gitu kan, karena kita sudah ngobrol terlalu lama. Nah, nanti yang ditakutkan ujung-ujungnya malah mereka nggak mau hadir. Akhirnya ketahuan, ternyata bisnisnya MLM gitu ya. Nah, kita yang kerepotan sendiri nanti. Nah, jadi kesankan terburu-buru. Kalau misalkan sudah deal, oh sudah mau, oke, aku mau hadir. Langsung kita bisa segera tutup teleponnya. Kita bisa bilang gini, oke ya, kalau gitu aku tinggal dulu ya, karena ini kebetulan aku mau ada meeting lagi, atau ada kerjaan lagi, ada urusan. Nanti tak kontak lagi ya. Nah, atau segera akhiri teleponnya. Ya, jadi kesankan kita orang yang terburu-buru dan ada banyak agenda. Nah, jadi kan kalau kita terkesan sebagai orang sibuk, mereka kan akan lihat ya, oh berarti dia ini benar-benar nyempetin waktu ya buat telepon aku. Jadi ini benar-benar hal yang penting. Dia sempat-sempetin waktunya buat telepon aku di tengah kesibukannya. Nah, kita bisa memberikan kesan seperti itu sehingga mereka bisa merasa, oh ya berarti aku benar-benar orang yang penting gitu ya sampai aku ditelepon di tengah kesibukannya. Kayak gitu. Nah, jadi kita bisa kesankan terburu-buru. Dan jangan bertele-tele juga setelah orang-orangnya sudah oke, setelah prospeknya sudah oke akan ditemui. Nah, jadi ini adalah 5 basic inviting rules yang bisa kita terapkan ya ketika kita melakukan proses mengundang. Oke, berikutnya. The most effective to invite to. Jadi untuk efektifnya itu, untuk lebih efektif kita bisa undang kemana aja. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita
pakai ya, ada 4. Nah, ini kita bisa pakai yang pertama, dalam big event, seperti BEM atau mungkin bootcamp atau sekarang enterpriser camp gitu ya. Kita mau mengundang ke acara-acara. Nah, seperti itu. Nah, kita, big event ini lebih berbicara ke acara yang offline ya, acara-acara yang dihadiri secara offline. Jadi kalau mungkin, dulu ya kita bisa hadiri secara offline di, kantor gitu misalkan ya, acara-acara seminar, seperti itu. Nah, ini sebenarnya sangat efektif ketika kita mengundang misalkan nanti ya, setelah Covid ini kan pasti akan ada acara-acara offline lagi ya, di HDI, pasti akan diadakan lagi acara offline. Acara-acara besar, ya event-event nasional kita, pasti akan diadakan secara offline. Nah, ini acara yang sangat efektif. Kenapa? Karena ketika prospek kita hadir di acara-acara seperti ini, terutama big-big event ya, mereka akan melihat bahwa pesertanya itu banyak banget. Sehingga ketika mereka melihat pesertanya banyak banget, dan banyak peserta yang antusias gitu ya, mereka pun jadi ikut terbakar. Dan di situ tingkat closing-nya menjadi sangat tinggi, rekan-rekan. Karena mereka melihat bahwa ini bisnis yang besar banget, karena peminatnya pun juga banyak gitu ya, karena banyak yang hadir. Nah, jadi ini sangat efektif. Tapi negatifnya apa? Proses mengundangnya lebih sulit dibandingkan dengan kalau kita mengundang ke acara-acara yang lainnya. Proses mengundangnya jauh lebih sulit karena mereka juga harus menghadiri event itu sendiri. Ya, dan biasanya banyak halangan juga gitu ya, ketika mereka ingin menghadiri event tersebut, nyocokkan jadwal gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi proses mengundangnya ini akan jauh lebih sulit, tapi efeknya akan jauh lebih efektif kalau kita bisa mengundang, prospek kita atau mungkin rekan kerja kita ke big event. Nah, kemudian, selain itu juga small group, ini juga masih berbicara secara offline. Jadi misalkan kita mau mengundang mereka ke sesi kecil, sesi meeting kecil untuk penjelasan bisnisnya, seperti itu. Nah, ini mengundangnya memang lebih mudah karena mungkin orang juga akan berpikir, "Ah, nggak apalah sesi-sesi kecil aja kok, nggak apa ikut-ikut," gitu ya. Misalkan ya, ada beberapa orang yang mungkin juga, akan tertarik gitu, misalkan ikut-ikut sesi-sesi yang kecil, mereka tidak merasa ada tekanan, seperti itu. Nah, jadi proses mengundangnya juga jauh lebih mudah, tapi tingkat efektivitasnya itu kurang dibandingkan dengan yang big event tadi, karena small group ya, orangnya hanya sedikit, seperti itu yang hadir. Nah, atau juga yang ketiga, ini face to face. Nah, kalau seperti ini bisa via online ya, yang mungkin banyak dari rekan-rekan di sini yang melakukan. Kita melakukan prospek secara muka dengan muka ya, langsung, bertemu langsung, baik secara offline maupun juga secara online. Nah, tapi kalau untuk face to face ini, saran Yuswa kita bisa lakukan two on one. Jadi bukan sendirian, tapi kita bisa melibatkan upline kita. Kenapa? Karena kalau kita melakukan proses prospecting-nya itu 2 orang, ya kita bisa menang jumlah gitu ibaratnya ya, maka prospek kita itu akan kewalahan untuk, ini ibaratnya untuk menyanggah apa yang kita sharing-kan. Dibandingkan kalau kita sendiri, gitu ya, maka prospek kita akan lebih cenderung untuk biasanya ya, akan lebih cenderung untuk mengajukan keberatannya. Nah, tapi kalau kita berdua, maka akan lebih mudah untuk kita meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka, ragu-ragukan itu ya, apa yang mereka bingungkan itu sebenarnya hal yang bisa diatasi. Kita bisa mudah dengan mudah meyakinkan mereka, seperti itu. Jadi kita bisa lakukan dengan, two on one ini. Nah, jadi boleh melibatkan upline-nya, seperti itu. Dan yang terakhir yang keempat adalah dari sisi online. Jadi sekarang hari ini kan kita sudah punya ya banyak sesi-sesi online, event-event yang online atau tools-nya kita juga punya banyak tools ya. Seperti yang ada di Bill YouTube hari ini ya, di channel YouTube kita banyak sekali video-video yang bisa kita sharingkan dan ini adalah salah satu bentuk event yang paling efektif kalau menurut Yosua. Kenapa? Ini sangat-sangat efektif karena yang pertama, proses mengundangnya juga jauh lebih mudah. Mengundangnya ini sangat mudah. Karena orang sekarang ketika diundang ke dalam event-event online, mereka akan, ini ya, akan lebih mudah mengiyakan karena effort-nya jadi minimal, minimum effort. Hanya sekedar menggunakan handphone atau bahkan, laptop, tablet gitu ya, asalkan ada internet mereka bisa bergabung. Jadi sangat mudah, mereka bisa ikuti dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi proses mengundangnya juga lebih mudah, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sehingga ini yang akan membuat proses kita melakukan ekspansi bisnis itu juga menjadi sangat mudah. Jadi beruntung banget hari ini rekan-rekan kita semua ada di masa-masa digital, di mana kita bisa melakukan sesi penjelasan bisnis dengan online gitu ya, tanpa kita mengeluarkan effort yang besar. Seperti hari ini pun ya kita bisa ikut sesi meeting seperti hari ini yang kita adakan ya hari ini, pagi hari ini.
ini kan juga semua via online ya, jadi akan sangat mempermudah untuk kita menghadiri sesinya, seperti itu. Oke, nah jadi 4 ini kita bisa manfaatkan, 4 acara ini untuk kita bisa mengundang prospek kita atau mungkin juga rekan kerja kita ke acara-acara yang diadakan oleh HDI atau diadakan oleh jaringan kita sendiri. Nah, berikutnya, oke, ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang bagaimana persiapan awal ketika kita mau melakukan proses mengundang. Yang pertama kita harus tahu tujuannya. Jadi jangan salah rekan-rekan. Tujuan kita itu adalah mengedukasi dan membuat mereka paham bahwa kita ini eh, ingin menjelaskan bagaimana bisnis yang kita tawarkan hari ini bisa menjadi dampak buat prospek kita, bisa menguntungkan buat mereka. Nah, jadi bukan menjelaskan secara detail bisnisnya itu seperti apa, tapi kita hanya memberikan mereka pemahaman bahwa ini loh, ini bisnis yang potensinya bagus. Seperti itu. Ya, jadi bukan menjelaskan ya, karena ada beberapa orang yang salah cara sehingga mereka menjelaskan panjang lebar tentang prospecting itu gimana gitu ya. Oh sorry, tentang bisnisnya itu seperti apa. Nah, dijelaskan panjang lebar sehingga akhirnya apa? Prospeknya ini karena dijelaskan lewat telepon, akhirnya mereka tahu, oh berarti ini bisnis yang tentang multi level marketing ya, akhirnya mereka negatif dulu dan akhirnya terkesan nggak mau ikut. Seperti itu. Jadi kita salah cara. Nah, jadi di proses mengundang ini bukan bertujuan untuk menjelaskan bahkan closing, bukan ya. Tapi tujuannya simple hanya untuk memberikan edukasi atau sekedar memberikan pemahaman kepada prospek kita. Nah, jadi tujuannya adalah kita mengedukasi dan memberikan mereka pemahaman kalau bisnis kita ini cocok buat mereka. Kemudian kita segera undang mereka untuk mendengarkan sharing bisnisnya lebih lanjut. Seperti itu. Oke, farmer versus hunter. Nah, ini juga konsep yang menarik. Jadi, di bisnis ini kita harus ingat bahwa kita bukan seorang hunter. Hunter itu maksudnya apa? Hunter itu kita selalu mencari prospek baru tiap hari gitu ya. Jadi misalkan nih kita sudah berhasil mengundang, terus kita bisa closing. Saya itu apa? Kita ngundang lagi, kita closing lagi, kita ngundang lagi, kita closing lagi. Jadi kita benar-benar berburu sebanyak mungkin orang. Nggak salah sebenarnya, tapi kurang tepat. Karena kalau kita hanya membuka orang-orang baru, nanti kalau kita tidak melakukan proses pendampingan gitu ya, nanti rekan kerja kita ini akan kesulitan untuk mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini sedikit intermezzo aja ya, jadi supaya kita juga punya gambaran setelah proses prospecting itu apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi kita ini harus berusaha untuk menjadi seorang farmer. Yang mana apa? Seorang farmer itu juga sama. Mereka juga menabur bibit, menebarkan bibit sebanyak-banyaknya gitu ya. Mereka membuka, misalkan kalau di HDI berarti kita membuka sebanyak mungkin orang-orang baru dalam jaringan kita. Merekrut sebanyak mungkin orang-orang baru. Tapi kita juga harus ingat bahwa petani itu selain dia menabur bibitnya tadi, dia juga merawat. Nah, dalam hal ini, proses merawat ini yang kita sebut dengan namanya follow up. Nah, jadi setelah kita mulai punya rekan kerja, kita juga bisa melakukan proses follow up ini tadi. Supaya apa? Supaya rekan kerja yang bergabung ini bisa menjadi rekan aktif dalam jaringan kita. Oke. Nah, kemudian kita kembali lagi ke dalam proses mengundang. Dalam proses mengundang ini, jangan lupa kita juga harus berani untuk membuka percakapan. Gitu ya. Kita harus berani untuk membangun pembicaraan, meyakinkan ke prospek kita, mengedukasi, memberikan pemahaman. Karena kalau kita tahu ya di HDI ini sebenarnya kerjaan kita apa sih? Kerjaan kita kan lebih ke presentasi. Jadi kunci keberhasilannya adalah bagaimana kita berani untuk membuka satu percakapan, gitu ya. Karena ada beberapa orang yang mungkin nih sifatnya introvert, gitu ya, seperti Yosua juga introvert, gitu ya. Ketika suruh ngundang orang, pasti kita mikir-mikir dulu ya, dan kadang takut untuk memulai pembicaraan. Nah, dan disinilah justru ketika kita mau berhasil dalam bisnis ini, maka kita harus berani untuk memulai pembicaraan, harus berani untuk membuka percakapan, seperti itu. Nah, kemudian juga kalau kita mau lebih terjamin berhasil dalam proses mengundang, kita harus memperbanyak orang yang mau diundang, memperbanyak panggilan teleponnya untuk mengundang. Ya, karena kita tahu bahwa di HDI ini kita selalu bermain dengan yang namanya probabilitas. Enggak semua orang yang kita undang pasti mau. Tapi ya saya yakin kalau kita mengundang dengan cara yang benar, pasti persentase orang yang maunya ini akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kita melakukan dengan cara yang salah. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan dengan benar dan kita juga melakukan jumlah panggilannya ini juga banyak gitu ya, kita perbanyak jumlah undangannya, maka yang terjadi apa? Orang yang hadir dalam mungkin event ya, misalkan dalam satu event,
yang kita mau undang, yang hadirnya kan juga sangat banyak. Sehingga tingkat closing-nya itu juga jadi tinggi. Nah, kita bisa punya banyak rekan kerja baru dalam satu event. Seperti itu. Jadi semakin banyak orang yang kita telepon, yang kita undang, maka semakin besar juga peluang kita mendapatkan rekan kerja dalam jaringan kita. Nah, semakin banyak rekan kerja kita, otomatis apa yang terjadi? Rekan aktif kita juga akan semakin banyak. Seperti itu ya. Oke. Nah, eee, dan semakin banyak kita juga melakukan proses mengundang ini, percayalah rekan-rekan, nantinya cara teknik kita mengundang itu akan semakin lama akan semakin profesional. Nah, jadi, biasanya kalau kita sudah terbiasa untuk mengundang, kalau kita disuruh mengundang lagi, itu jadi gampang banget, ya, jadi gampang banget. Nah, dan orang-orang yang kita undang, pasti persentase besarnya mereka pasti akan mau hadir dalam pertemuan yang kita arahkan, atau mungkin dalam sesi presentasi kita sendiri, seperti itu. Nah, jadi, kita harus membiasakan diri ya, mungkin awalnya kita bingung, terutama orang yang introvert, mungkin awalnya kita bingung mau ngomong apa. Tapi nanti lama-kelamaan kita akan dengan mudah ya, karena kita sudah sering melakukan, otomatis nanti ke depannya jadi sangat mudah. Kita tahu apa yang harus dibicarakan, kita tahu apa yang harus disampaikan gitu ya, karena kita sudah terbiasa. Oke. Nah, sekarang kita akan, masuk ke sesi utamanya, penjelasan utamanya. How to invite. Nah, ini boleh dicatat, ini penting sekali ya. Ini Yosua akan mulai sharingkan tentang step-stepnya, bagaimana cara kita mengundang. Oke, nah, rekan-rekan, yang pertama, ketika kita ingin melakukan proses mengundang ini, yang pertama kita harus melakukan yang namanya ice breaking. Nah, jadi jangan tiba-tiba telepon langsung, "Halo Pak Budi, Pak Budi, saya ada bisnis nih, mau ngajak Pak Budi." Jangan ya. Nanti kita terkesan apa? Wah, Yosua ini kalau telepon cuma ada maunya. Karena ada maunya makanya Yosua ini telepon. Tapi kalau nggak ada maunya nggak mungkin telepon saya. Jadi kita punya image yang jelek malah nanti di depan prospek kita gitu ya. Nah, jadi kita bisa lakukan ice breaking dulu. Nah, ini untuk acuannya ice breaking juga nggak boleh kelamaan ya, hanya 3 sampai 5 menit. Nah, ice breaking itu kita bisa tanyakan, misalkan, tanyakan kabarnya gimana, gitu ya, kita bisa tanyakan, "Halo Pak Budi kabarnya gimana?" Atau kita bisa tanyakan, "Kabar keluarga gimana? Keluarga semua sehat-sehat ya?" Nah, seperti itu misalkan ya, seperti itu. Jadi kita bisa mulai buka pembicaraan. Kita bisa tanyakan seputar apa lagi, pekerjaannya, atau kesehatan gitu ya. Terus juga impian atau keinginannya apa. Nah, itu kita bisa, ngobrol-ngobrol dulu di awal. Jadi mencairkan suasana, seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan bisa lakukan, tapi juga nggak perlu panjang-panjang, hanya 3 sampai 5 menit. Ya, terutama mungkin buat kaum-kaum perempuan gitu ya. Apalagi kalau kaum yang, wanita, perempuan telepon ke sesama perempuan. Nah, ini kadang bahaya nih. Kadang biasanya kalau sudah telepon-teleponan, tiba-tiba langsung ke kanan, ke kiri, terus semua diceritain, terus tiba-tiba setelah asik asik ngobrol gitu ya, sampai 30 menit, bahkan 1 jam gitu ya, terus ditutup. Habis itu lupa, "Loh, tadi kok kayaknya ada yang kurang ya? Tadi apa yang belum tak sampaikan ya?" Lupa mengundangnya. Karena sudah terlalu asik teleponan gitu ya, sampai lupa mengundangnya, ice breaking-nya terlalu lama. Jadi cair bener, suasananya terlalu cair gitu ya, sampai nguap akhirnya. Nah, jadi kita penting untuk melakukan proses ice breaking ini. Nah, tapi juga jangan terlalu lama, 3 sampai 5 menit saja. Nah, dan, satu tipsnya dari Yosua, ketika kita melakukan proses ice breaking, usahakan kita juga harus menunjukkan minat pada apa yang mereka ceritakan. Jadi jangan misalkan gini, kita bilang, "Oke nih, cuma basa-basi aja di awal." Tapi bukan berarti kita benar-benar basa-basi. Misalkan nih kita tanya, "Gimana kabar keluarga?" Terus dia cerita nih, "Oh ya, ini, orang tuaku habis masuk rumah sakit." Terus kita jawabnya gini, "Oh, iya iya, habis masuk rumah sakit ya? Heeh heeh. Ya deh, bagus bagus." Nah, jangan ya. Nanti nanti orangnya langsung tersinggung, langsung ditutup nanti. Karena kita kesannya nggak menaruh minat gitu ya, cuma sekedar dengerin tapi nggak benar-benar memperhatikan, karena cuma basa-basi. Nah, jadi kita bisa misalkan nih, kita dapat sharing seperti itu. Nah, kita bisa mulai open pembicaraan. Nah, kita bilang gini, "Oh ya, sakit apa orang tuanya? Dirawat di mana? Sudah berapa lama? Kok bisa sakit gimana?" Misalkan gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Nah, kita bisa gali lebih dalam, seperti itu. Oke ya, nah jadi,
kita benar-benar menunjukkan minat ke mereka. Karena rekan-rekan, ketika kita menunjukkan minat kita kepada prospek kita, percayalah pasti prospek kita akan tunjukkan minatnya juga ke kita. Kalau kita berusaha untuk mendengar lawan bicara kita, maka nanti lawan bicara kita juga akan mendengar apa yang kita sampaikan. Ya, karena kita menghargai mereka, mereka pun juga akan balik menghargai kita. Seperti itu. Oke, jadi kita harus benar-benar fokus juga ketika kita ice breaking tanya kabarnya, kita juga harus taruh perhatian ke apa yang mereka ceritakan. Seperti itu. Nah, terus kemudian setelah ice breaking, kita bisa masuk ke tahap yang kedua. Kita bisa lemparkan pujian. Nah, orang itu paling suka kalau sudah dipuji. Bahkan mungkin misalkan nih, mungkin kita bilang gini, "Enggak kok, itu aku punya saudara kalau tak puji pasti orangnya jadi jutek." Misalkan gitu ya. Nah, tapi percayalah sebenarnya setiap orang itu pada dasarnya, walaupun mungkin ekspresinya nggak mendukung gitu ya, ekspresinya mungkin kalau dipuji biasa-biasa aja, tapi sebenarnya dalam hatinya itu tersentuh itu. Gitu ya, karena orang itu pada dasarnya suka banget dipuji, pasti, namanya manusia itu pasti suka mendapatkan pujian. Nah, jadi kita bisa melontarkan pujian kepada prospek kita. Nah, jadi kalau misalkan nih, ketika di tengah-tengah bercerita, mungkin dia cerita tentang pekerjaannya. "Oh ya, aku nih, sekarang aku kerja di bagian, perbankan," gitu misalkan, atau bagian accounting. Nah, kita bisa lakukan pujian gini misalkan, "Wih, Pak Budi, hebat ya Pak, accounting itu pasti detail banget loh Pak, pasti orangnya detail banget. Wah, ini keren banget nih Pak Budi pasti ini." Gitu. Nah, misalkan seperti itu, ya hal simpel lah. Atau mungkin, eee, dia menceritakan nih misalkan tentang keluarganya, atau mungkin tentang kesehariannya. "Ya sehari-hari ini aku, ngurusin rumah nih, kadang juga bersih-bersih taman di luar," misalkan gitu ya. "Wih Bu, Ibu rajin banget sampai, bener-bener ngebersihin rumah nih, pasti rumahnya nih tertata banget nih. Kalau sudah diurus sama Ibu nih pasti rumahnya ini jadi rapi banget nih." Itu misalkan contohnya seperti itu. Nah, jadi ya banyaklah nanti rekan-rekan bisa cari-cari celah sendiri bagaimana cara memuji. Tapi ingat ya, untuk pujian ini harus dilakukan secara tulus. Jangan nih misalkan, eee, orangnya ini contoh ya, misalkan kita, mengundangnya sambil offline gitu ya, sambil main ke rumah, prospek kita. Terus kita lihat nih, prospek kita ini wajahnya agak kusem gitu ya, kusem terus ada jerawat-jerawatnya. Terus kita pujinya gini, "Wih Bu, Ibu wajahnya bersih banget ya, kinclong," gitu ya, glowing. Jangan, ini nanti menyinggung perasaannya dia gitu ya. Ini nanti dia mikirnya, "Yosua ini kurang ajar ya, baru sampai rumah sudah nyinggung, sudah ngata-ngatain," gitu ya. Nah, jadi kita harus memuji dengan tulus, disesuaikan dengan kondisinya dia sekarang ini seperti apa, gitu ya. Nah, jadi kita bisa melontarkan kata-kata pujian yang tulus. Nah, kemudian, nah ini beberapa hal yang bisa kita puji. Jadi kalau misalkan kita bingung harus mujinya masuk dari mana, ini ada 3 acuan yang bisa kita pakai. Nah, yang pertama dari punya kapasitas. Nah, ini biasanya kita masuk dari pekerjaan. Kalau dia lagi cerita pekerjaan, mungkin kita bisa bilang, Pak Budi hebat ya, Pak Budi ini sudah kerja cukup lama, dia pasti juga secara kapasitas sudah bagus banget, pasti sudah menguasai banget ya. Hebat loh Pak Budi." Misalkan seperti itu. Nah, punya kapasitas tuh banyak pengalaman. Oh ya, kalau saya yakin kalau Pak Budi ini pasti pengalamannya banyak banget. Apalagi kalau masalah urusan bisnis. Wah, pasti Pak Budi ini sudah senior lah ibaratnya. Gitu. Nah, kita bisa puji dia dari pengalamannya atau juga kita bisa puji mungkin nih kalau orangnya detail gitu ya, kita bisa ungkapkan nih, "Wah, Pak Budi hebat ya, pasti kalau Pak Budi untuk masalah urusan analisa, ini pasti analisanya detail banget, dah terbaik lah pasti Pak Budi ini, kalau urusan analisa," misalkan seperti itu. Nah, jadi kita, ada beberapa hal yang mungkin kita juga bisa ungkapkan untuk kita bisa memberikan pujian, kata-kata pujian, seperti itu. Oke. Nah, jadi pertama ice breaking ya, kita akan ice breaking. Terus yang kedua jangan lupa selipkan kata-kata pujian. Berlontarkan kepada mereka kata-kata pujian. Untuk apa? Untuk membuat mereka ini juga luluh nantinya. Sehingga mereka pasti akan lebih mendengarkan dan memperhatikan kita nanti. Oke, step yang ketiga, berikutnya, transisi. Nah, jadi kita harus ada kata penghubungnya untuk membuka pembicaraan. Kalau nggak ada transisinya, nanti kita jadi lama-kelamaan jadi nggak masuk-masuk ke tujuan utama kita untuk mengundang. Nah, jadi kita bisa berikan kata-kata transisi dulu. Misalkan, eee, "Oh ya, Pak Budi pernah dengar belum berita tentang pandemi ini?
ini loh Pak Budi, yang masalah kemarin itu loh, ada banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut Pak Budi karena ada pandemi ini. Nah, kita bisa open pembicaraan dulu. Misalkan Pak Budi bilang, "Oh ya, saya dengar. Oh ya Pak Budi ya, sekarang ini banyak banget loh Pak Budi perusahaan-perusahaan yang mulai susah, yang mulai tutup. Tapi Pak Budi pernah dengar nggak tentang bisnis ini Pak Budi? Bisnis HDI." Misalkan seperti itu, kita buka pembicaraan. Itu bisnisnya keren banget Pak Budi. Dia ini justru malah di masa pandemi perusahaannya ini mengalami kenaikan pendapatan. Misalkan kita bisa sharing seperti itu. Jadi kita sesuaikan, kita bisa buka pembicaraan dulu. Nah, atau yang lebih spesifik, kita bisa bilang gini, "Nah, Pak Budi, kebetulan saya ini juga mau minta bantuan sama Pak Budi, karena saya ini kan lagi ada bisnis, lagi ada usaha, dan kebetulan Pak Budi juga, ya kemurahan Tuhan Pak Budi, usaha kita ini kebetulan juga mengalami pertumbuhan yang pesat banget, dan bahkan produk-produknya juga banyak diminati. Nah, ini saya mau minta tolong Pak Budi, kira-kira Pak Budi ada teman atau mungkin kenalan atau enggak ya, yang mungkin bisa jadi rekan kerja saya, karena kebetulan saya juga butuh rekan kerja." Nah, jadi kita bisa pakai trik orang ketiga juga. Nah, karena biasanya rekan-rekan kalau kita langsung nembak langsung ke mereka gitu ya, kita bilang, "Pak Budi, saya, boleh nggak misalkan saya mau ajak Pak Budi jadi rekan kerja saya." Nah, biasanya kalau kita ngomong langsung itu orang egonya kena gitu ya, mereka jadi berpikir, "Wah, berarti aku ini dibutuhkan," gitu ya, terus mereka akan cenderung cuek. Nah, mungkin sering terjadi ya saat kita mengundang orang-orang yang dekat sama kita, mungkin teman kita, mungkin juga, banyak terjadi seperti itu. Nah, jadi kita bisa pakai namanya orang ketiga. Nah, ya seperti tadi yang sudah Yosua jelaskan, kita bisa bagikan cerita. Ya, tadi kan sambil Yosua kasih contoh, sudah ada beberapa cerita ya. Tadi Yosua sempat ajukan bahwa produknya banyak dicari, atau juga tadi lagi banyak banget demand-nya, sehingga kewalahan dan mungkin butuh partner kerja, butuh butuh bantuan dalam tim kita, misalkan seperti itu. Nah, jadi kita bisa bagikan cerita. Seperti itu ya. Ada 2 hal ini yang kita bisa bagikan. Kita bisa sharing-kan yang pertama, produknya ini banyak dicari, demand-nya tinggi banget, best seller, banyak peminatnya. Nah, terus kita bisa masuk ke, nah jadi kita nih butuh, partner kerja, butuh banyak partner kerja dalam tim kita, karena kita kewalahan, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa membagikan cerita kenapa bisnis kita ini bisnis yang punya potensi besar dan sedang membutuhkan partner kerja dalam bisnis kita, seperti itu. Nah, jadi karena dengan kita membagikan cerita ini, maka yang terjadi apa? Prospek kita ini akan timbul pertanyaan. Dia akan menjadi semakin penasaran. Sebenarnya bisnis yang seperti apa yang mau di-sharing-kan. Jadi timbul penasaran lebih gitu ya ke dianya, ke prospek kita. Karena kita membagikan cerita mengenai bisnis kita tuh seberapa besar potensi dari bisnis kita. Oke. Nah, setelah kita mulai membagikan cerita, berikutnya yang kelima. Nah, ini juga yang penting. Ini proses mengundangnya ada di sini ya. Ajukan 4 pertanyaan. Nah, jadi kalau misalkan nih kita lihat mereka ini sudah mulai penasaran tuh ya, mereka menyampaikan, "Loh, sebenarnya Yosua, kamu ini menjalani bisnis apa sebenarnya? Bisnis apa sebenarnya yang kamu mau tawarkan ke teman-temanku?" Misalkan seperti itu. Nah, kita bisa ajukan pertanyaan yang pertama. "Jika saya, apakah kamu mau?" Nah, jadi kita harus lontarkan misalkan seperti ini, "Pak Budi, kalau misalkan saya, share video ke Pak Budi, apakah Pak Budi berkenan untuk mau menyimak video yang saya share?" Supaya Pak Budi bisa lebih paham juga bisnisnya ini seperti apa. Atau kalau kita mau mengundang, "Pak Budi, kalau misalkan nih ada, open house sharing bisnis, kira-kira Pak Budi berkenan nggak untuk mengikuti sesinya? Nanti kalau Pak Budi mau, Pak Budi saya bisa bantu daftarkan." Misalkan seperti itu. Jadi kita tanyakan dulu kesediaan mereka, apakah mereka bersedia untuk ikut. Kalau kita sesi personal, kita juga bisa ajukan, "Pak Budi, kalau misalkan saya sama tim mengadakan sesi sharing bisnisnya ini, kira-kira Pak Budi berkenan nggak untuk hadir? Nanti saya bantu penjelasan lebih detailnya di sana, Pak, supaya lebih enak, supaya Pak Budi juga lebih ada gambaran." Nah, jadi kita bisa ajukan dulu, bersedia nggak, prospek kita untuk mau hadir, untuk mau, mengikuti sesinya, atau paling nggak mendengarkan videonya yang kita bagikan. Oke, nah kalau misalkan nih dia sudah berkenan nih, karena kita menyampaikannya dengan hormat gitu ya, nah pasti kan orang juga akan sungkan. Nah, pasti ketika mereka mungkin sudah sungkan, mereka bilang, "Oh ya deh, nggak apa-apa, nanti saya coba luangkan waktu deh untuk mau, ikut sesinya." Nah, kalau mereka sudah bersedia, kita ajukan pertanyaan yang kedua, "Kapan kira-kira pastinya?" Nah, misalkan nih kita ajak mereka ke pertemuan personal. Nah, kita bisa tanyakan,
Nah, Pak Budi kira-kira kapan Pak Budi pasti bisanya? Nanti saya bisa bantu untuk koordinasikan dengan tim saya. Nanti di sana kan dia mulai akan mencari-cari ya tanggal yang dia bisa, itu. Nah, jadi kita bisa ajukan dulu ke, prospek kita ini, atau kalau misalkan kita share video, ya kita bisa bilang, "Pak Budi kapan, kira-kira pastinya Pak Budi bisa simak video ini?" Nah, kita bisa tanyakan, seperti itu. Karena dia kan sudah bilang bersedia ya, jadi nggak ada salahnya kalau kita menanyakan kepastiannya, kapan kira-kira dia mau untuk ikut sesinya atau, mau menyimak video yang kita sharing-kan. Nah, setelah dia sudah menentukan jadwal, "Oke ini ya, kira-kira saya bisanya lusa." Nah, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa tanyakan pertanyaan yang ketiga, pasti ya? Kita memberikan kepastian lagi. Jadi kita misalkan tanyakan, misalkan Pak Budinya bilang, "Nanti saya tonton videonya lusa ya." Nah, kita bisa tanyakan seperti ini, Pak Budi, itu, Pak Budi ini ya, pasti bisa ya nontonnya lusa ya?" Nah, kita pastikan dulu, karena kalau dia sudah kasih kasih tanggal, ya nggak ada masalah kan untuk kita memastikan. Justru dengan kita memastikan ini, kita mengesankan bahwa kita ini serius, bahwa kita benar-benar serius lagi butuh rekan kerja. Karena Pak, kita kan benar-benar butuh tim, jadi ya supaya nanti juga nggak terlalu lama, jadi memang, dari jadwalnya Pak Budi ini, sudah pasti ya Pak Budi bisa untuk mendengarkan videonya ya. Atau Pak Budi sudah pasti ya bisa mengikuti sesinya pada tanggal ini ya. Pak Budi sudah pasti ya bisa mengikuti sharing personal kita dengan tanggal ini ya. Supaya nanti kalau Pak Budi sudah pasti, saya bisa set tanggalnya juga sama tim saya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kita pastikan dulu apa yang, tanggal yang dia ajukan, mungkin ya kalau dia sudah mengajukan tanggal itu ya pastinya kapan, kita pastikan bahwa benar-benar dia bisa. Oke. Nah, setelah itu baru masuk aja ke yang terakhir. Nah, kita jadwalkan lagi kapan bisa dihubungi. Jadi setelah orangnya sudah oke, sudah pasti bisa, jangan ditinggal, tapi kita juga harus pastikan dulu kapan kita bisa hubungi lagi. Nah, jadi misalkan nih, orangnya sudah oke, "Oke aku bisa ya ikut sesi personalnya, lusa ya, saya baru bisa lusa siang." Misalkan seperti itu. Nah, terus kita bisa sampaikan seperti ini, "Pak, kalau gitu besok saya boleh izin untuk telepon Pak Budi lagi, atau minimal saya kontak ke Pak Budi ya, untuk memastikan bahwa Pak Budi, benar-benar nanti bisa menghadiri. Ya boleh ya Pak, nanti saya kontak lagi ya." Atau kalau misalkan, share video ya kita bisa ucapkan seperti ini, "Pak, eee, lusa kan Bapak bisa nonton videonya. Nah, Pak gimana kalau misalkan nanti 3 hari lagi saya telepon Pak Budi. Jadi kalau video kita kasih jeda 1 hari," gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan dia tontonnya lusa, pagi, ya kita mau telepon sore juga boleh, seperti itu juga bisa. Nah, misalkan kita ungkapkan lagi, "Pak, besoknya, 3 hari lagi saya kontak Pak Budi lagi ya, untuk membahas lebih lanjut lagi tentang bisnis yang hari ini kita bicarakan." Nah, jadi sehingga, si Pak Budi ini akan berpikir bahwa memang kita ini benar-benar serius, karena kita juga melakukan proses follow up lanjutnya lagi. Ya, kita ingin, mengkontak lagi untuk membahas lebih lanjut lagi seputar bisnis yang hari ini kita tawarkan, seperti itu. Nah, jadi, 4 tahap ini kita bisa lakukan. Nah, satu lagi, kalau misalkan, waktu rekan-rekan di sini mengundang dan kita tanyakan di pertanyaan yang kedua ya, "Kapan kira-kira pastinya?" Nah, terus si Pak Budinya ini mungkin prospek kita ini nggak bisa menentukan, bingung. Nah, kita bisa tawarkan. Ya, jadi kita tawarkan tanggalnya. Jangan nunggu sampai dia, mikir terus, nanti malah justru dia malah bilang gini, "Oh nanti aja kapan-kapan tak kabari." Nah, itu kita coba tawarkan dulu, kita tawarkan tanggalnya. Misalkan, "Oh Pak Budi kalau misalkan, lusa siang gimana? Apa Pak Budi bisa?" Nah misalkan dia bilangnya, "Oh maaf saya belum bisa, lagi sibuk." Nah kita reschedule lagi. "Kalau 3 hari lagi Pak Budi, di malam hari mungkin?" Nah, misalkan dia bilang, "Oh juga masih belum bisa." Nah kita bisa coba tanyakan, "Loh kira-kira kalau Pak Budi kosongnya jam berapa aja?" Nah misalkan masih tetap belum ketemu tanggal yang cocok setelah kita tawarkan beberapa kali masih belum ketemu, 2 sampai 3 kali kita tawarkan masih belum ketemu, ya udah berarti kita bisa infokan seperti ini, "Oke Pak Budi kalau gitu, nanti coba saya cekkan lagi jadwal saya, nanti saya infokan lagi ke Pak Budi ya." Nah, seperti itu. Jadi jangan jangan terlalu dipaksakan juga ketika kita mengundang, karena kalau terlalu dipaksakan nanti justru orangnya terkesan seperti dipaksa-paksa terus-terusan. Nah, pada akhirnya mereka nggak mau mendengarkan akhirnya. Seperti itu ya. Jadi, kita bisa ajukan 4 pertanyaan ini, karena dengan kita mengajukan 4 pertanyaan ini, maka kita sudah memastikan bahwa mereka
akan mau menghadiri sesi atau mau mendengarkan video atau link yang kita mau sharingkan. Nah, kemudian yang terakhir, setelah mereka sudah oke, setelah mereka sudah mungkin sudah mulai, "Oh ya Pak Yosua, saya bisa, nanti kita ketemuan ya." Misalkan gitu, sudah oke, jadwalnya sudah clear, sudah ditentukan tanggalnya dan Pak Budi sudah bilang bisa, prospek kita sudah menyanggupi. Nah, balik lagi kita harus kesankan terburu-buru, be urgent, jangan telepon-teleponan terlalu lama. Jadi kita kesankan bahwa kita ini lagi banyak agenda, kita lagi sibuk, jadi harus ada banyak hal yang harus diurusi lainnya dan segera tutup teleponnya. Seperti itu ya. Jadi kita bisa kesankan, "Pak Budi, maaf Pak Budi ya, ini saya mau ada meeting lanjutan lagi. Nanti Pak Budi saya telepon lagi ya." Misalkan kita sudah janjiannya 3 hari lagi ya, kita bisa sampaikan, 3 hari lagi nanti saya telepon Pak Budi ya. Misalkan seperti itu. Nah, terus setelah itu segera akhiri teleponnya. Jadi tidak terlalu melebar pembicaraannya, seperti itu. Nah, jadi itu adalah step yang terakhir. Oke, nah setelah 6 langkah ini kita kerjakan, baru setelah itu kita bisa share link-nya atau share pertemuannya. Ya, misalkan ada event ya, kita sharekan event-nya. Nah, misalkan kita mau share videonya ya, kita sharekan videonya setelah kita tutup teleponnya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi rekan-rekan, mungkin sekian dari penjelasan Yosua terkait dengan bagaimana cara mengundang. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada pagi hari ini, Yosua mau membuka mungkin 10 menit ya, 5 menit atau 10 menit sesi tanya jawab terlebih dahulu untuk rekan-rekan di sini yang mungkin masih ada kebingungan, yang mungkin masih belum benar-benar paham atau ada pertanyaan gitu ya. Nah, bisa ditanyakan ya, bisa rekan-rekan bisa tanya, mungkin bisa raise hands dulu atau mungkin ini aja ya, langsung open mic aja. Buat rekan-rekan yang mau untuk bertanya bisa langsung open mic. Dan di sini sambil rekan-rekan mungkin mau bertanya, ini Yosua akan bacakan dulu di kolom chat. Ini ada satu pertanyaan dari Dr. Vira. Mungkin bisa dikasih contoh lagi Pak Yosua pada saat akan kita arahkan ke presentasi upline, event, atau sebelum mengirimkan video, seperti apa cara kita memperkenalkan awal sekali bisnisnya. Oh ya, ini sudah terjawab Dr. Vira ya, dari step-stepnya tadi ya. Atau masih ada kebingungan dari Dr. Vira? Iya sudah, Pak Yosua. Oke, ya siap Dok. Nah, yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya? Oh, iya boleh. Oh, tapi memang ini sedikit saja mungkin masalah itu kan tadi waktu. Jadi kalau pas kita mau ajak orang untuk pertemuan, itu memang saya sering sekali menemukan kayak mereka itu sibuk, tidak bisa di hari ini. Mungkin saya pernah sharingkan juga sama Yosua sendiri waktu itu. Jadi akhirnya kayak reschedule berkali-kali. Nah, itu memang saya beberapa kali kendalanya di situ. Ya, jadi kalau memang kasusnya memang orangnya sibuk sekali Dok, memang kayak ditemuin susah banget. Di-sharekan event juga merekanya nggak bisa hadir, diajak pertemuan personal juga mungkin susah banget ngepasinnya. Terus kita misalkan kita sudah tanyakan, nah ini sebenarnya juga boleh ya kalau rekan-rekan ada orang yang sibuk banget, kita bisa tanyakan kira-kira biasanya jam kosongnya itu di jam-jam berapa. Nah, tapi kalau misalkan memang dalam kasus dia tetap sibuk banget, ya solusinya adalah kita bisa share link dulu. Kita bisa menggunakan tools-nya dari YouTube, kita sharekan link-nya. Pak, nggak apa-apa kalau misalkan lagi sibuk banget ya, atau mungkin lagi nggak ada waktu untuk bisa hadir. Pak, ini ada link-nya, nanti Bapak bisa coba dengarkan link-nya aja. Nah, kira-kira Pak, kapan Bapak bisa mendengarkan link-nya ini? Ini cuma sebentar kok Pak, misalkan kita sharekan HDI Is My Life. Nah, itu kan cuma sebentar ya, cuma singkat banget. Nah, kita bisa sharekan itu, nah kita infokan, Pak ini cuma sebentar kok, ini nanti cuma sekitaran cuma 15 menit. Videonya. Jadi Bapak bisa luangkan 15 menit untuk bisa tonton video ini. Nah, kira-kira Pak, kapan Bapak bisa menyimak video yang saya sharingkan ini? Nah, misalkan
dia sudah menentukan, oh ya nanti saya coba untuk tonton ini ya, lusa ya, atau 3 hari lagi saya coba untuk nonton. Nah, setelah itu kita bisa infokan seperti tadi, Pak nanti kalau misalkan lusa bisa ditonton, berarti nanti 3 hari lagi boleh ya, saya kontak ke Bapak lagi untuk kita bahas lebih dalamnya. Nanti mungkin kalau Bapak ada pertanyaan kan juga lebih enak ya, bisa langsung tanyakan ke saya, seperti itu. Nah, kita bisa infokan kayak gitu. Ya, jadi opsinya kalau memang lagi sibuk banget, susah nemu jadwal yang cocok, ya kita bisa sharing-kan link-nya, seperti itu. Ya, itu dari Yosua, Dok. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi, Yosua. Maaf, saya menguasai forum. Boleh dong, nggak apa-apa. Jadi, beberapa kali tuh waktu saya mengundang itu, jadi ada 2 kali yang saya temukan ya. Memang sih sejauh ini tidak ada yang terang-terangan menolak, karena mungkin ya semua orang itu butuh bisnis sampingan ya, butuh side hustle ya. Cuma ya kebanyakan itu ada yang langsung nodong seperti ini kan, mungkin karena sering lihat saya posting jadi, oh HDI ya? Oh iya, jadi saya, oh iya betul ini bisnis HDI. Kenapa? Apakah sudah bergabung ataukah sudah menjadi member? Saya tanya gitu langsung, apakah itu benar? Kedua ada juga tipe orang yang kayak tanya, itu MLM ya? Gitu langsung dia pada saat kita invite itu langsung dia pada saat kita masih pembicaraan awal kan itu langsung dia oh itu MLM ya, langsung ditembak kayak gitu. Mungkin bisa sedikit di-sharingkan sebelum berakhir bagaimana kita handle-nya itu di awal. Iya, jadi Dok, kalau misalkan kita menemukan yang seperti itu, orang yang mungkin sudah tahu HDI atau MLM, itu sebenarnya sudah bagus dari cara Dok Vira menanyakan dulu sebelumnya, apakah sebelumnya sudah pernah bergabung, atau apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti multi-level marketing. Nah, tapi jangan lupa juga kita harus informasikan di awal, misalkan seperti ini. Oh, itu HDI ya? Oh iya, benar, ini HDI. Kita sampaikan dengan antusias. Ini HDI yang bagus banget tuh loh produknya. Yang produk-produk perlebahan, yang juga produknya ini diakui loh dunia kedokteran. Atau mungkin kita bisa sharingkan juga, oh ya ini HDI yang bisnisnya ini lagi melambung banget loh. Lagi booming banget bisnisnya ini, diminati banyak banget orang loh. Ternyata kamu tahu, hebat ya. Jarang loh ada orang yang tahu HDI. Nah, kita sampaikan seperti itu. Jadi kita juga memberikan sedikit kata pujian ke mereka. Jarang loh orang yang tahu HDI, berarti kamu ini keren banget. Kamu sedikit dari orang-orang yang tahu loh dari HDI ini. Tapi kamu sudah pernah gabung kah sebelumnya di HDI? Baru kita lemparkan pertanyaan. Nah, karena kalau kita sudah sampaikan seperti itu kan pasti orang berpikir mereka mau negatif itu jadi susah. Karena kita sudah sampaikan informasi positif dengan antusias. Gitu. Jadi ibaratnya mereka jadi akan sungkan kalau mereka mau sampaikan hal yang kurang baik. Ya, terkait dengan apa yang kita mau sharingkan ini. Sama dengan ke multi level juga sama. Hebat ya kamu bisa tahu multi level ya. Jarang loh orang yang tahu bisnis multi level ini. Dan ternyata ini keren banget loh. Bisnis multi level ini ternyata peminatnya juga banyak banget. Ini bisnis yang bagus banget loh sistemnya. Kamu wajib deh kamu coba dengerin. Kalau kamu dengerin, kamu tahu bisnisnya, pasti kamu tahu potensinya ini bagus banget. Nah, misalkan kita bisa sampaikan seperti itu. Jadi prospek kita ini jadi sungkan mau mengajukan hal-hal yang negatif. Dan kalau bisa, ketika kita mengundang juga lebih enak lewat telepon. Karena kalau lewat telepon kan kita langsung bisa handling objection ya. Jadi dan rasa antusias kita itu jadi kelihatan. Nah, yang ditakutkan kalau misalkan mereka itu keberatannya itu lewat chat gitu ya. Wah, ini MLM ya, nggak mau kalau MLM. Nah, kalau kita balasnya lewat chat, nggak bisa kelihatan antusiasnya. Gitu. Jadi kalau nggak kelihatan antusiasnya, mereka jadi terkesan lebih nggak mau lagi buat gabung gitu ya. Walaupun kita jelaskan positif-positifnya, tapi tanpa rasa antusias itu efeknya kecil. Gitu. Jadi tetap kita harus sebisa mungkin kalau kita mau lebih optimal, nah kita bisa lakukan proses mengundangnya itu melalui telepon. Supaya rasa antusiasnya juga dapat. Gitu. Ya. Itu kalau masukan dari Yosua, Dok. Mungkin ada lagi Dok Vira atau mungkin rekan-rekan yang lain yang mau bertanya? Mau tanya, Yos. Oh ya, Cek Vira, boleh. Kalau case-nya, maksudnya kan tidak semuanya itu bisa ditelepon gitu loh, dan kita pun juga kadang situasinya nggak bisa telepon orang. Maksudnya aku menerapkan beberapa kali tuh caranya tuh dengan WA untuk mengundang.
ya ada yang berhasil dan ada yang enggak juga gitu loh. Ya. Hmm. Nah, Terus kalau ya, seperti apa? Maksudnya kayak maksudnya apakah ada tips-tips gitu cara yang tepat kalau via WA itu seperti apa? ya, oke. Jadi gini sih, sebenarnya kalau untuk via WA sendiri memang ini untuk efektivitasnya memang di bawah dari kita telepon ya, kurang efektif kalau untuk kita telepon. Karena sebenarnya kurang efektifnya itu karena prospek kita tuh nggak bisa lihat ekspresi kita, intonasi kita, suara kita juga nggak kelihatan. Jadi memang akhirnya orang itu nggak bisa lihat antusias kita, kan terkesan datar ya, gitu. Nah, jadi kalau saran Yosua, kalau misalkan kita mau prospek via WA, sebenarnya boleh-boleh aja, apalagi kalau mungkin kita ngeprospek orang yang mungkin belum deket dan mungkin nggak mau untuk awal ditelepon, masih oh jangan telepon dulu misalkan gitu, atau orang-orang introvert. Beberapa kan yang introvert juga nggak suka ditelepon. Nah, jadi kalau kasus seperti itu ya boleh via WA, tapi tetap ya nanti kurang bagusnya itu jadi lama karena kita harus nunggu dia bales juga. Tapi susunan cara mengundangnya itu tetap sama seperti yang tadi. Sama seperti yang 6 tahap tadi, kita bisa lakukan via WA dan kita juga bisa selingi via voice note. Nah, kalau voice note itu kan masih kelihatan dari suara kita, ekspresi suaranya kan masih terdengar. Nah, jadi kalau misalkan setelah basa-basi nih, setelah mulai basa-basi, kita setelah lontarkan kata pujian, terus kemudian kita transisi, kita mulai alihkan pembicaraannya ke HDI, kita bagikan cerita. Nah, ketika masuk ke tahap yang kelima ini, usahakan kita pakai voice note. Ketika masuk tahap kelima atau yang keempat, dari keempat kalau kita bisa pakai voice note itu udah bagus sih. Karena keempat waktu kita bagikan cerita, itu kan kalau antusias, mereka pasti juga akan lebih penasaran ya. Kuncinya kan di situ, bagaimana kita membangkitkan rasa penasarannya prospek. Nah, jadi kita bisa voice note dari waktu kita bagi cerita, supaya apa? Prospek kita bisa dengar antusias kita, dan mereka bisa merasa, oh ini bisnis yang bagus. Sehingga mereka penasaran lebih lanjutnya gimana. Nah, setelah penasarannya mulai keluar, baru kita bisa lanjutkan ke tahap yang kelima tadi. Kita mulai bikin janji. Itu bisa kalau misalkan orang sudah penasaran, boleh juga kita mulai switch ya. Misalkan yang awalnya kita cuma by WA, terus voice note. Setelah itu orangnya sudah mulai penasaran. Nah, kita bisa ajukan sih. Boleh nggak kalau misalkan saya telepon sebentar? Nah, kita bisa mulai ajukan. Nah, kalau orang penasaran kan pasti mereka mulai, ya udah deh nggak apa-apa. Tuh kan. Nah, setelah itu disitulah baru kita lakukan tahap yang kelima. Nah, kita baru mulai ajukan pertanyaan tadi, dia bersedia atau enggak, terus kita bisa memastikan kapan dia bisanya. Nah, setelah itu baru kita schedulekan lagi untuk kontak dia berikutnya. Nah, kalau sudah oke, dia sudah mau. Nah, kita langsung akhiri teleponnya. Gitu. Soalnya kalau misalnya kita prospeknya itu teman lama yang sudah lama nggak kontak, kalau tiba-tiba telepon, meskipun diawali dengan ice breaking, tetap rasanya kayak apa ya, awkward gitu loh. Kalau nyapa WA kan masih ini, cumanya berarti kalau misalnya dimulai dengan WA nyapa, berarti kita harus kayak ice breaking berhari-hari atau gimana gitu ya, Yos? Maksudnya nggak yang langsung tahu-tahu terus ngobrol-ngobrol sebentar terus tahu-tahu nawarin kayak gitu. Maksudnya kita mulai dengan kayak basa-basi terus nanti besok-besok nyapa-nyapa lagi atau gimana gitu. Kalau bisa jangan terlalu lama ya. Jadi kalau misalkan untuk ice breaking yang via WA, ini bebas bisa. Misalkan nih kita mau tanyakan langsung kabarnya, itu juga boleh. Atau kalau sekarang zaman teknologi digital ini kan kita juga pasti setiap orang kan punya status-status ya. Nah, itu juga bisa. Misalkan kita mau bales, kita mau komen ke statusnya. Nah, setelah itu kita bisa kalau mau open pembicaraan ya, biar nggak kesannya awkward. Nah, itu bisa kita lewat komen-komen ke statusnya. Terus mulai nih tanya kabarnya, mulai gali pembicaraan. Dan kalau di WA jangan terlalu lama. Jadi kalau misalkan kita sudah tanya-tanya di kabar, sudah mulai ngobrol-ngobrol, basa-basi ice breaking, itu kalau dari Yosua sendiri biasanya hanya dari 3-4 pertanyaan, Yosua lemparkan ke mereka, setelah mereka mulai jawab, baru setelah itu Yosua mulai masuk ke transisi. Nah, tapi usahakan dulu waktu kita tanya-tanya itu, kita juga lemparkan pujian. Atau pujian ini sebenarnya kita cicil di awal juga boleh. Jadi waktu mereka ada ngepost apa, kita kasih pujian dulu di awal. Nah, itu juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Nah, setelah itu kita baru
Kalau aku itu biasanya kalau mereka ulang tahun gitu, pas momen-momen itu juga diselamatin terus kalian disapa-sapa kayak gitu. Kan sekarang kan media sosial juga ya kayak tulis status atau posting foto kayak gitu. Cumanya kalau sudah lama nggak pernah ngobrol gitu loh, maksudnya kan agak bingung juga. Berarti bisa ini ya, bisa disapa-sapa terus ya ngelihat. Terus satu lagi Yos, kalau misalnya kita sudah icebreaker, kita sudah ngobrol-ngobrol, terus keadaannya baik, terus ternyata kayak dia nggak butuh income tambahan, padahal statusnya itu cuma ibu rumah tangga tok, nggak punya penghasilan. Tapi kalau seakan-akan nggak butuh kerjaan, nggak butuh penghasilan kayak gitu. Terus gimana ya kayak gitu Yos? Ya ini masuk ke fase yang keempat sih, bagikan cerita. Jadi kita bisa mulai sharing cerita. Ya, tadi kalau misalkan tadi kan kita ceritanya masalah mungkin produknya banyak dicari, lagi butuh partner kerja. Terus kalau ternyata responnya misalkan kayak tadi ya, aku nggak butuh bla 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 gitu kan. Nah balik-balik lagi sih, kita kan masuknya pakai orang ketiga di awal tadi. Jadi bukan berarti aku bukan nawarin kamu, tapi aku nawarin kamu punya temen nggak? Nah, jadi kamu punya temen nggak? Misalkan seperti itu. Nah, itu bisa. Nah, tapi kalau misalkan kasusnya kita sudah nawarin langsung nih, nawarin ke dianya langsung. Nah, terus dianya menolak. Nah, kita bisa bagikan cerita. Misalkan kita bisa sharing cerita gini. Aku nih pernah dengar cerita ya. Jadi ada salah satu ini temanku, dia punya rekan bisnis. Nah, rekan bisnisnya ini kalau misalnya ibu rumah tangga contoh misalkan. Dia ini ibu rumah tangga dan suaminya itu kaya banget punya usaha. Nah, tapi ini si temanku ini, yang rekannya temanku ini, dia pun juga ada jalan-jalan bisnis ya, bisnis-bisnis ini bisnis kesehatan, misalnya kita bisa bilang gitu, misalkan ya, bisnis kesehatan. Nah, terus ini hebat banget, aku baru dengar ceritanya loh. Ternyata waktu berapa tahun yang lalu itu suaminya sempat kena kendala di usahanya, sempat ada bencana gitu ya, terus perusahaannya ini benar-benar kena distrap banget, bahkan sampai hampir bangkrut. Tapi kok untungnya si istrinya ini untungnya ada penghasilan tambahan loh. Ini hebat banget ya, kayak nggak kepikiran banget loh. Nggak kepikiran banget loh. Kalau ini ya orang yang sudah sukses banget, suaminya sudah kaya banget, kok ya kepikiran itu ya, maksudnya mereka mau mau cari pendapatan tambahan. Nah, misalkan gitu ya, contohnya kayak ini, kayak yang si istrinya ini. Dan hebatnya apa? Waktu dia mengalami bangkrut itu suaminya, si istrinya ini karena sudah pada pendapatan tambahan, dia bisa bantu ngemodalin suaminya. Sehingga akhirnya suaminya ini bisa bangkit lagi, bisnisnya bisa jalan lagi sekarang. Ya ibaratnya loh, kita nggak pernah tahu kan ya, kapan misalkan usaha kita hari ini bisa bertahan sampai kapan, kita kan nggak pernah tahu ya. Atau bahkan ya ini bukan doain ya, tapi kan kita nggak pernah tahu juga usia kita ini sampai kapan, kita nggak pernah tahu ya. Yang namanya manusia lah, kita kan juga nggak pernah tahu kondisi dunia ini seperti apa. Jadi ya nggak ada salahnya kalau sebenarnya kita ini berjaga-jaga. Kan ya aku ini salut banget sama cerita yang tadi ada rekannya temanku tadi. Walaupun dia sudah berkecukupan banget, tapi dia pun juga tetap mau untuk cari pendapatan lain. Dan ternyata memang benar ya, kita nggak pernah tahu kalau tiba-tiba memang kita mengalami keadaan seperti itu, dan kita sudah ada pendapatan lain, ya pasti kan jauh lebih enak ya. Nah, jadi aku kepikiran banget kalau bisa ya walaupun suamiku sudah kerja, tapi aku tetap harus punya pendapatan tambahan. Itu. Nah, kita jadi bisa open mind lewat situ sih. Itu kita bagikan cerita untuk berjaga-jaga. Kita pakai orang ketiga. Gitu. Jadi bukan langsung pada saat mengundang tuh juga bisa mengopen mind ya. Bisa, tapi kan intinya kita bukan menjelaskan bisnisnya. Gitu. Iya, Tapi ya gitu. Bukan bisnisnya tapi kita lebih open mind tuh boleh. Kok mau nambahin dong kok? Oh ya, Kak Risma silahkan. Iya, mungkin itu yang CC tadi bisa edifikasi crossline kita, Mbak Salma Dena itu loh kok. Kan bisa diceritain dia udah berkecukupan banget, keluarga mapan, dari keluarga tokoh nasional Indonesia juga, tapi masih mau bisnis ini benar-benar serius banget gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu. Ya. Iya, Cek. Jadi salah satu cara juga edifikasi crossline. Iya. Thank you ya masukannya. Iya, sama-sama. Ya, thank you Kak Risma. Nah, jadi itu juga bagus nih masukannya Kak Risma nih. Jadi penting kalau kita sering-sering ikut pertemuan,
Ya apalagi kalau sesi-sesi talk show gitu, pasti kan banyak tahu ya cerita-cerita orang sukses itu kayak gimana. Background-nya dia apa, dulu kan pengalamannya dia gimana. Itu kita bisa pakai loh. Untuk kita misalkan lagi prospek nih, meyakinkan ke prospek kita yang nggak mau diundang. Atau meyakinkan ke rekan kerja kita yang nggak mau aktif. Gitu ya, mau nyentil-nyentil supaya mereka aktif nih. Nah itu kita bisa pakai cerita-cerita suksesnya orang-orang tadi. Kita sesuaikan aja sama background-nya mereka. Nah, satu kita bisa sharingkan supaya apa? Bisa menguatkan mereka dan bisa meningkatkan juga dari sisi keyakinannya mereka. Itu. Atau sebenarnya kita juga bisa cerita dari sisi SPI-nya. Nah, itu juga yang kadang kita sering nggak pakai. Padahal itu juga bagus banget loh. Misalkan nih kita bisa cerita gini, tapi ya yang buat aku tertarik ya sama yang tak jalanin ini hari ini, ternyata bisnisku ini aku juga punya sekolah gratis. Jadi, di sini yang aku suka itu aku bukan cuma sekedar, bisnis-bisnis aja atau cari pendapatan aja, tapi juga aku nih secara nggak langsung bisa bantu loh anak-anak yatim piatu loh. Kamu tahu nggak namanya SMA Selamat Pagi Indonesia, itu ada loh sekolah gratis di Batu. Nah, misalkan gitu. Jadi kita bisa gali juga dari sisi sosialnya. Misalkan mereka kurang tertarik, karena, kan macam-macam ya, orang itu tertariknya macam-macam, ada yang dari sisi sosialnya, ada yang mungkin dari bisnisnya, pendapatannya, ada yang mungkin dari produknya. Nah, lihat produknya bagus, nah itu bisa juga. Jadi kita bisa masuknya itu dari berbagai macam, atau dari pelatihannya. Nah, contoh kayak anak mahasiswa misalkan, anak mahasiswa ini supaya mereka bisa punya, bekal untuk berbisnis, ya training gitu ya, mereka bisa gabung di HDI. Nah, nanti bisa dapat trainingnya secara gratis, pelatihannya bisa dapat gratis. Gitu. Kayak Yosua dulu juga di awal, gabung aktif itu karena support sistemnya, karena lihat dari pendidikannya, gitu. Jadi macam-macam, tiap-tiap orang pasti beda-beda. Nah, itu kita bisa, informasikan aja. Nanti misalkan, oh nggak klik nih di bisnis, nah kita bisa coba nih, kita informasikan dari produknya. Atau nanti kita coba lagi informasikan dari sosialnya. Nah, tapi nggak harus semua diinformasikan dalam satu hari ya. Nanti kesannya jadi terlalu nge banget. Nah, jadi nanti kita bisa, misalkan nanti follow up lagi besoknya atau follow up lagi, lusanya, sambil kita komen-komen lagi ke statusnya, gitu. Jadi orang-orang yang susah banget diundang, memang kita harus melakukan proses follow up juga dan nggak instan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi banyak sebenarnya yang kita bisa sharing-kan. Nah, nanti kita bisa bagikan banyak cerita. Nah, jadi kok saran Yosua kalau misalkan memang kita mau, eee, kaya akan cerita gitu ya, mau nggak bingung mau bagikan cerita apa, yaitu kita sering-sering ikuti sesi-sesi talk show. Yang ada di YouTube atau di Warrior HDI ya, di YouTube channel itu kan kita banyak ya sesi-sesi talk show yang di-upload. Nah, itu kita bisa manfaatkan, supaya kita bisa memperkaya ilmu kita dalam meyakinkan ke prospek atau juga rekan-rekan, gitu. Oke, itu mungkin dari Yosua. Ada lagi yang lain mungkin? Thank you, Yos. Ya, sama-sama Sevira. Oke, kalau, sudah nggak ada lagi yang mau bertanya, Yosua akan tutup dengan satu cerita. Ya, ini nggak boleh komplain ya, ini ceritanya dari Yosua. Jadi kalau ada yang janggal nggak boleh komplain. Nah, jadi Alkisah, itu ada seekor burung unta. Nah, burung unta ini dia pengen sekali belajar terbang. Nah, tapi dia nggak tahu caranya, karena terbangnya itu selalu rendah. Dia nggak tahu cara terbangnya benar itu gimana. Terus kemudian dia lihat seekor elang. Seekor elang ini bisa terbang dengan tingginya, terbang dengan bebas, dengan gagahnya gitu ya. Akhirnya dia panggil elang ini. Elang, sini dong, aku mau minta tolong. Nah, akhirnya elang itu menghampiri si burung unta. Dia tanya, kenapa burung unta? Kamu butuh apa? Gini lang, aku itu pengen belajar terbang. Aku pengen tahu cara terbang itu gimana. Boleh nggak aku minta tolong kamu buat ngajarin aku? Nah, kemudian si elangnya jawab, oke nggak apa-apa. Kebetulan aku lagi waktu luang nih. Tak ajari kamu cara terbang. Nah, singkat cerita, akhirnya si burung unta ini belajar sama si elang. Dari pagi dia belajar cara terbang. Sampai lama, berjam-jam dia belajar, akhirnya sampailah di sore hari. Dan di sore hari itu, si burung unta ini mulai bisa tahu bagaimana cara terbang. Dia mulai bisa terbang. Walaupun nggak tinggi, nggak setinggi elang, tapi dia mulai bisa tahu cara terbang yang benar. Nah, terus kemudian si elang bilang, burung unta, sudah sore nih, sudah waktunya pulang. Aku mau buka puasa, mau siap-siap buat buka puasa. Nah, aku tak pulang dulu ya. Akhirnya si elang ini pulang, meninggalkan si burung unta. Dia terbang pulang ke rumahnya. Nah,
Terus si burung unta juga sama, karena burung unta juga mau pulang. Nah, kemudian waktu burung unta mau pulang, dia pulangnya gimana? Dia berjalan kaki sampai ke rumah. Nah, padahal kita tahu bahwa burung unta ini sudah bisa terbang. Nah, dan ini yang seringkali terjadi juga ya. Setelah kita belajar hal-hal baru, kita memahami hal-hal baru ya, pengetahuan-pengetahuan baru, tapi banyak yang tidak mempraktekannya. Sudah dapat hal baru tapi tidak dipraktekkan. Akhirnya apa? Kita lupa sama apa yang kita pelajari. Nah, jadi pesannya dari cerita pada pagi hari ini, untuk menutup sesi kita, rekan-rekan semua, kita sudah pelajari hal-hal baru hari ini. Jangan lupa setelah kita belajar, kita segera praktekkan. Nah, kalau kita mau bisa mengundang efektif, jangan lupa juga dibuat daftar namanya. Nah, buat rekan-rekan yang mungkin masih baru, tanya ke upline-nya ya, daftar nama itu apa? Cara buatnya gimana? Segera tanya ke upline-nya, setelah membuat daftar nama, langsung segera praktekkan cara mengundangnya. Jadi hari ini bisa segera dibuat daftar namanya ya, buat yang belum punya. Yang sudah punya, bisa langsung praktekkan cara mengundang. Ya, karena kalau kita benar-benar terapkan apa yang kita pelajari hari ini, Yosua percaya kita pun juga bisa segera berhasil. Bisa segera mendapatkan penghasilan yang besar melalui bisnis HDI ini. Oke, siapa yang mau bisa segera sukses di HDI? Boleh kasih jempolnya. Ayo, siapa-siapa nih? Oke. Ya, Yosua percaya pasti kita semua ingin bisa segera sukses. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama terapkan apa yang kita pelajari hari ini, kita terapkan di jaringan kita, dan jangan lupa juga kita ajarkan ke semua rekan kerja kita, supaya semua jaringan kita bisa melakukannya dengan benar, dan jaringan kita pun juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Oke, ya, kalau gitu sekian dari Yosua hari ini. Dan rekan-rekan, satu informasi terakhir, jangan lupa untuk mengikuti sesi Enterpriser Camp. Ya, buat rekan-rekan di sini, jangan lupa untuk segera mendaftarkan diri kita, karena hari ini adalah pendaftaran terakhir untuk early bird. Jadi buat yang belum mendaftar, bisa segera didaftarkan. Biayanya juga sangat murah, hanya 100.000 saja. Itu bisa dapat sesi yang 1 minggu penuh dari tanggal 20 sampai 26 Mei sesinya, dan itu akan langsung dimentoring oleh Pak Julianto Eka Putra. Jadi jangan melewatkan sesi yang menarik ini. Sayang banget kalau kita lewatkan sesi ini. Jadi rekan-rekan, segera daftarkan diri Anda. Kalau mungkin ada yang bingung, pendaftarannya gimana? Nah, bisa minta tolong ke upline-nya. Bisa minta tolong ke upline-nya, Len, tolong aku didaftarin ya. Tolong aku dibantu daftarin. Nanti rekan-rekan bisa transfer ke upline-nya. Gitu ya, nanti akan dibantu upline-nya untuk mendaftarkan. Atau kalau mau hubungi ke Yosua langsung juga boleh ya. Nanti Yosua juga akan bantu untuk proses pendaftarannya. Dijamin kalau rekan-rekan ikuti sesi ini nggak akan rugi. Akan dapat gambaran jelasnya gimana cara menjalankan bisnisnya dengan efektif. Oke, sekian dari Yosua. Terima kasih buat partisipasinya. Go Royal Crown. Thank you, Yos. Sky, oh, we were born to blaze.
시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지 그 어느 한 손을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지 그 선을 먼저 넘지 말라고 I can fly the sky Never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐요 Imagine the past and present of Korea. 원하는 대로 사가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해 Into the unknown, into the unknown, into the unknown. I can hear you, but I won't. Some look for trouble, while others don't. There's 1,000 reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away. Oh. You're not a voice, you're just a ringing in my ear. And if I heard you, which I don't, I'm spoken for, I fear. Everyone I've ever loved is here within these walls. I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls. I've had my adventure, I don't need something new. I'm afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown, into the unknown, into the unknown. What do you want? 'Cause you've been keeping me awake. Are you here to distract me so I make a big mistake? Or are you someone out there who's a little